Bab 451 Mu Hongling. Jelas, kejadian tak terduga itu sedikit mengejutkan wanita berbaju merah itu. Dia tentu tidak mengharapkan Lindong untuk menipu dengan tombaknya dan menggunakan kesempatan ini untuk memaksanya mundur. Hehe, kamu orang yang cukup menarik. Sepertinya kakak perempuan telah meremehkanmu. Namun, saya khawatir itu bukan tugas yang mudah untuk merebut kunci kuno misterius dari saya. Petik 2. Meskipun ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi, jelas bahwa Lindong telah meremehkan kemampuan wanita itu juga. Dengan jentikan tangan wanita yang ramping dan putih seperti bunga bakung, cambuknya yang menyala tiba-tiba terangkat dan melengkung dengan lengkungan yang aneh dan menyerang leher Lindong dengan kecepatan kilat. Lindong bisa merasakan kekuatan pembalasan wanita berpakaian merah itu. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia menggenggam telapak tangannya sebelum tombak buaya surgawinya segera muncul. Setelah itu, dia dengan cepat mengacungkan tombak tulangnya dan menghentikan cambuk yang berputar dan berkobar. Dentang, ketika tombak tulang dan cambuk api melakukan kontak, serangkaian percikan api dengan cepat meletus. Setelah itu, Lindong bisa merasakan gelombang sensasi kesemutan pecah di lengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam terkejut. Kekuatan wanita ini terlalu kuat. Setelah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan cambuk berkobar yang masuk, Lindong kemudian menyentak pikirannya sebelum wayang jiwa darahnya menyerang sekali lagi. Ledakan sonik keras dari tinjunya mengalir ke wanita berpakaian merah seperti hujan deras. Terbukti, dibandingkan dengan Lindong, wanita berpakaian merah itu jauh lebih waspada terhadap wayang jiwa darahnya. Karena itu, dia tiba-tiba mengacungkan tangannya yang seputih bunga bakung sebelum gelombang aura mematikan yang sama kuatnya menyembur dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan Blood Soul Puppet. Bang, 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 ledakan teredam bergema di seluruh udara saat gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut. Sementara wanita berpakaian merah terjebak dalam pertarungan sengit dengan wayang jiwa darahnya, Lindong terjerat dengan cambuk yang berapi-api. Saat dia terlibat dengan cambuk yang berapi-api, pikirannya semakin waspada. Wanita ini memang luar biasa. Dia tidak hanya berhasil mempertahankan posisi netral dalam pertempurannya dengan Blood Soul Puppet, dia juga mampu mengalihkan perhatiannya dalam mengendalikan cambuknya yang menyala-nyala untuk menjerat Lindong dan mencegahnya merebut kunci kuno misterius. Juga jelas bahwa cambuk yang menyala-nyala itu adalah artefak yang luar biasa dan ada panas terik yang dipancarkan dari permukaannya. Setelah hanya melakukan kontak dengan itu, Lindong bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Untungnya, dia bisa menggunakan kekuatan devouringnya untuk menekan efek mendidih pada darahnya. Aku tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut lebih jauh. Mata Lindong berkedip. Asal-usul wanita ini tidak diketahui dan misterius. Tidak ada yang tahu artefak atau keterampilan misterius apa yang dia miliki. Mengingat situasi saat ini, akan lebih baik untuk mendapatkan kunci dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Saya mungkin tidak setara dengan Anda, tetapi tidakkah Anda meremehkan saya, Lindong, dengan hanya menggunakan sebagian dari perhatian Anda untuk mengendalikan harta jiwa duniawi untuk menghalangi saya? Lindong kemudian mundur selangkah. Dengan menjentikkan jarinya, cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Cahaya hitam melebar saat terbang di udara dan akhirnya terwujud menjadi gunung berwarna hitam, yang tepatnya adalah penjara puncak berat. Ledakan. Ketika penjara puncak berat muncul, cahaya gelap menyembur keluar darinya. Setelah itu, gaya gravitasi yang kuat dan tanpa henti menelan cambuk yang menyala-nyala itu. Segera, kecepatan gesit dari cambuk yang menyala-nyala mulai mereda. Setelah melihat ini, Lindong mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangannya, yang memaksa cambuk yang menyala-nyala untuk mundur secara bertahap. Anak kecil, kamu memang cukup mampu. Wanita berpakaian merah menangis dengan marah sambil mengerutkan alisnya yang panjang dan tipis. Jelas, dia putus asa saat melihat cambuknya mundur. Lindong tetap diam. Suara wanita ini enak didengar. Bahkan pada saat ini, suaranya mengandung nada genit. Namun, Lindong tahu bahwa dia tidak akan menahan kekejamannya selama pertarungan nyata. Jika pikiran seseorang terombang-ambing oleh kata-katanya, dia pasti berada dalam masalah. Lindong tidak ingin ini terjadi, dan karena itu, dia memilih untuk mengabaikan kata-kata wanita berbaju merah itu. Ketika dia melihat Lindong mengabaikannya, wanita berpakaian merah mendengus melalui lubang hidungnya yang halus. Segera setelah itu, semburat dingin melintas di matanya yang seperti buah persik.
Dia melakukan serangkaian transformasi segel tangan sebelum gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari tangannya yang ramping dan putih giok. Telapak giok hebat yin yang. Kekuatan Yuan yang melonjak menyembur keluar seperti aliran deras dari telapak tangan halus wanita berpakaian merah itu. Dalam hitungan detik, kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi telapak tangan berkilau yang terbagi rata menjadi warna hitam dan putih. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, gelombang kejut energi yang bergelombang di telapak tangan itu cukup untuk membuat pucat wajah praktisi panggung nirvana seperti Huayun mendering. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan berkilau itu langsung melesat dan menyegel dirinya sendiri di dada Blood Soul Puppet dengan kecepatan kilat. Seketika, gelombang energi yang menakjubkan menyapu area itu seperti badai. Setelah dipukul oleh telapak tangan wanita berpakaian merah, bahkan Blood Soul Puppet yang sangat kuat pun mundur beberapa langkah. Setelah itu, bekas luka seperti telapak tangan tercetak di dadanya. Swoosh! Jika serangan ini mengenai praktisi panggung nirvana manapun, dia mungkin menderita beberapa luka. Namun, Blood Soul Puppet tidak memiliki reseptor sensorik, dan dengan demikian, setelah menstabilkan dirinya sendiri, ia dapat meluncurkan serangan deras tanpa lelah pada wanita berpakaian merah tanpa sedikit pun keraguan. Menghadapi Blood Soul Puppet yang tidak takut mati, wanita bermata merah sedikit membeku dan giginya terkatup ringan. Rupanya, wayang jiwa darah adalah masalah pelik baginya. Mengingat gayanya yang biasa, dia akan meluangkan waktu dan perlahan-lahan mengalahkan boneka jiwa ini menjadi sepotong besi tua. Namun, dia tidak memiliki kemewahan waktu sekarang karena Lindong menekan cambuknya yang berapi-api dengan mudah di sisi lain. Kontrolnya atas cambuk yang berapi-api itu semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, kunci kuno misterius akan mendarat di tangan Lindong cepat atau lambat. Mata wanita berbaju merah yang indah dan berkilauan itu berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya erat-erat dan mengarahkan jarinya yang ramping dan adil ke udara. Setetes darah esensi merah merembes keluar dari ujung jarinya sebelum secepat kilat tumbuh dan berubah menjadi simbol darah yang tidak biasa. Segel, simbol darah menelan wayang jiwa darah seperti jaring laba-laba. Berdebar, boneka jiwa darah berjuang keras dalam simbol darah. Namun, jaring berdarah itu sangat kokoh dan wayang jiwa darah tidak bisa keluar bahkan setelah beberapa saat. Setelah sesaat menjebak Blood Soul Puppet, wanita berbaju merah itu akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya. Pada titik waktu ini, wajahnya sedikit pucat. Sepertinya menggunakan simbol darah itu telah menghabiskan energinya secara signifikan. Pada saat ini, wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan kejam. Namun, di wajahnya yang cantik, ekspresi itu malah memberikan sensasi menggoda. Bocah kecil, kamu benar-benar membuat kakak perempuan kesal. Wanita berpakaian merah itu menyipitkan matanya yang indah dan berseru ketika dia melihat Lindong membuat cambuknya yang menyala-nyala tak tergoyahkan. Lindong melirik wayang jiwa darahnya yang terperangkap. Dia juga terkejut dengan tindakan wanita berbaju merah itu. Dengan kilatan di matanya, dia tiba-tiba maju selangkah dan meraih kunci kuno misterius yang ada di tangan mayat itu. Wanita berpakaian merah mengharapkan Lindong melakukan ini. Dengan lambaian tangannya yang seputih bunga bakung, telapak tangan hitam dan putih berkilau terbentuk dan meledak dengan ganas ke arah Lindong. Jika serangan ini mengenai Lindong, dia akan menderita luka bahkan dengan tubuh emas nirvana kecilnya. Saat angin kencang menyertai serangan yang masuk, ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Namun, tampilan sengit muncul di wajahnya akhirnya. Dia memutuskan untuk tidak menghindar atau bergerak dan terus mengulurkan tangannya. Akhirnya, dia berhasil meraih kunci kuno misterius dengan kuat dengan tangannya. Saat Lindong meraih kunci kuno misterius, serangan wanita berpakaian merah menjadi sangat mematikan pada saat yang sama. Namun, saat telapak tangan berkilau hendak menyerang Lindong, ekor ular besar yang memancarkan energi hitam keunguan melesat keluar dari lengan Lindong dan bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan berkilau. Bang! Suara tajam dan tajam bergema di udara dan embusan angin kencang menyapu area itu. Bahkan Lindong didorong mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah melihat ekor ular ditarik dengan cepat ke dalam lengan bajunya, dia tahu bahwa Little Marten dan Little Flame lah yang menggabungkan kekuatan untuk membantunya secara diam-diam. Lindong, salurkan kekuatan Yuanmu ke dalam kunci kuno misterius. Dimensi ini ada di dalam kunci kuno misterius. Jika kamu bisa mengendalikan kunci kuno misterius, kamu bisa dengan paksa menendang wanita ini keluar dari tempat ini.
Suara Little Marten terdengar mendesak di benak Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong berkedut pikirannya. Tanpa ragu sedikit pun, gelombang kekuatan Yuan menyembur melalui tangannya ke kunci kuno misterius. Karena kunci kuno misterius bukan milik siapapun, kekuatan Yuan Lindong dapat disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Lindong mengangkat kepalanya dan berseri-seri pada wanita berpakaian merah. Pada saat ini, yang terakhir mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum manis dan berbicara dengan genit. "Anak kecil, kamu tidak sekejam itu, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan memilih untuk mengabaikan senyum memikat wanita berpakaian merah itu. Dia kemudian menyeringai, "Aku tidak punya pilihan. Jika saya tidak berperasaan, saya mungkin orang yang dikeluarkan dari sini." Saat berbicara, Lindong melambaikan kunci kuno misterius yang ada di tangannya dengan ringan. Segera, dimensi di sekitarnya mulai bergeser. Sebuah pilar cahaya keluar dari udara tipis dan menelan wanita berpakaian merah. Tubuh yang terakhir menjadi samar-samar terlihat di pilar cahaya. Saat wanita berpakaian merah ditelan oleh pilar cahaya, cahaya hijau kemerahan muncul di wajahnya. Namun, dia memang memiliki pengendalian diri yang sangat baik. Bahkan saat ini, dia masih tersenyum menawan pada Lindong. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Lindong meringis. "Kamu Lindong, kan? Baiklah, kali ini, kakak perempuan kalah darimu. Namun, jangan berasumsi bahwa Anda telah mengalahkan saya. Anda hanya mendapatkan kunci kuno misterius belaka. Kakak perempuan akan menunggumu di harta karun kuno, tetapi pada saat itu, jika kamu masih selemah ini, jangan salahkan kakak perempuan karena tanpa ampun. Ingat nama kakak perempuan, Mu Hongling. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu lain kali." Petik 2. Setelah Lindong melihat wanita berpakaian merah menghilang sepenuhnya ke dalam pilar cahaya, dia akhirnya menghela nafas panjang. Wanita ini benar-benar merepotkan. Bab 452 Perubahan tiba-tiba. Setelah wanita yang mengenakan pakaian merah, yang disebut Mu Hongling secara paksa ditendang keluar dari domain ini, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya sebelum Blood Soul Puppet-nya menghancurkan Blood Symbol Cell itu dan dengan cepat mendarat di samping Lindong. "Aku ingin tahu dari mana wanita itu berasal." Bahkan wayang jiwa darah tidak bisa menanganinya, Lindong melirik cetakan telapak tangan di dada wayang jiwa darahnya, sebelum dia segera mengerutkan alisnya. Wanita itu mungkin bahkan lebih kuat dari Chen Mu dan metodenya benar-benar aneh. Sebelumnya, dia sebenarnya bisa menjebak Blood Soul Puppet miliknya. Jika Little Flame dan Little Marten tidak diam-diam menggabungkan kekuatan untuk membantunya, Lindong mungkin terpaksa menggunakan langkah terakhirnya. Sekarang dia telah berhasil mengusirnya, Lindong dapat dianggap sebagai pemenang untuk pergumulan ini. Namun, Lindong tahu bahwa dia sekarang telah menyinggung wanita itu. Meskipun Mu Hongling itu cantik dan dia berbicara dengan fasih, Lindong tahu bahwa wanita cantik adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Karena dia telah menyinggung perasaannya hari ini, itu pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Setelah mengerutkan alisnya dan merenung sejenak, Lindong tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan masalah ini. Terlepas dari latar belakang wanita itu, dia harus mendapatkan kunci kuno yang misterius. Karena itu, bahkan jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih lagi, keputusannya akan tetap sama. Untuk menjadi praktisi yang benar-benar kuat, dia tidak boleh takut pada siapapun. Hehe, wanita itu benar-benar sesuatu. Kebanyakan pria biasa tidak bisa menanganinya. Little Marten melintas dan muncul, sebelum tersenyum dan berkata kepada Lindong. Lindong memutar matanya ke arahnya. Setelah itu, dia mengguncang kunci kuno misterius di tangannya, sebelum dia berkata, "Ayo pergi. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, saatnya untuk pergi." "Kenapa kamu ingin pergi sekarang? Jika kamu pergi sekarang, kamu akan diteleportasi kembali ke aula besar itu." Selanjutnya, Chen Mu dan bahkan Mu Hongling sebelumnya telah memperingatkan bahwa mereka akan menunggumu di luar. "Apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian?" Little Marten terkekeh saat mengatakannya. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong berubah drastis. Jika Chen Mu, Mu Hong dan yang lainnya menunggunya di luar, dia akan benar-benar berada dalam kesulitan. Terlepas dari itu, saat ini,
dia masih tidak mampu melawan praktisi panggung nirvana sejati. Meskipun dia memiliki boneka jiwa darah dan dia bisa memanggil buaya surgawi kuno, melawan praktisi panggung nirvana itu, kemungkinannya masih tidak menguntungkannya. Tapi aku tidak bisa bersembunyi di sini selamanya juga, kata Lindong ragu-ragu. Bodoh, apakah Anda tidak mendapatkan simbol urat pohon itu? Karena damai di sini, Anda dapat langsung meminjam kekuatan simbol itu dan maju ke Master Simbol Surgawi. Pada saat itu, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menandingi praktisi panggung nirvana dan Anda tidak perlu lagi takut pada Chen Mu dan yang lainnya, kata Marten kecil. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum kegembiraan segera menyembur ke matanya. Terbukti, dia hampir lupa tentang simbol urat pohon yang baru saja dia dapatkan. Begitu dia maju ke Master Simbol Surgawi, dia akan setara dengan praktisi panggung nirvana. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada Chen Mu. Bagaimanapun, hanya seorang praktisi panggung nirvana yang memiliki hak untuk berbicara di medan perang kuno. Karena dia telah mengambil keputusan, tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung duduk. Setelah itu, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum simbol urat pohon yang hidup itu segera muncul di tangannya. Simbol urat pohon memancarkan cahaya hijau daun dan ada tanda-tanda kehidupan muncul dari dalam. Di tengah kekuatan hidupnya yang kuat, tampaknya ada energi yang lebih dahsyat di dalamnya. Hanya dari mencengkeramnya, Lindong merasa seolah-olah energi mentalnya berendam di sauna, karena getaran hangat terus-menerus meluas di istana Niwannya. Itu memang pohon roh simbol surgawi. Saat ia merasakan energi yang kuat namun aneh itu, semburat kekaguman melintas di mata Lindong. Simbol urat pohon ini berasal dari alam dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Untungnya, Anda memiliki simbol leluhur yang melahap sehingga Anda tidak perlu stres karenanya. Namun, apakah Anda dapat maju ke Master Simbol Surgawi setelah menyerapnya akan tergantung pada nasib Anda sendiri. Berdiri di samping, kata Little Marten. Lindong dengan lembut menarik lengan bajunya, sebelum Little Marten melesat keluar dari dalamnya. Setelah mengeluarkan geraman rendah, itu langsung berubah menjadi mode pertempuran dan menempatkan dirinya di samping Lindong. Meskipun tidak ada orang lain di domain yang luas ini, Lindong masih memilih untuk bermain aman. Oleh karena itu, jika terjadi keadaan yang tidak terduga, dia akan dapat menanganinya. Ketika dia melihat Little Marten, Little Flame dan Blood Soul Puppet menjaganya, Lindong akhirnya santai. Setelah itu, dia dengan lembut menutup kedua matanya, sebelum simbol urat pohon di telapak tangannya perlahan melayang, sebelum akhirnya berhenti di depan dahinya. Sementara itu, cahaya seperti daun hijau berkilauan di dalamnya. Namun, itu tidak merembes keluar. Sepertinya apa yang dikatakan Little Marten memang benar dan sangat sulit untuk memperbaiki objek ini. Namun, karena Lindong memiliki simbol melahap leluhur, ini jelas menimbulkan sedikit masalah baginya. Simbol pemakan leluhur berspesialisasi dalam melahap dan memurnikan dan sumber energi apapun akan diubah menjadi energi primal berkat simbol leluhur itu. Dengan jentikan pikirannya, simbol leluhur yang melahap itu, yang melayang di istana Niwan Lindong, melompat keluar dari kepalanya. Kemudian, ia menggeliat sebelum langsung berubah menjadi lubang hitam. Saat lubang hitam itu perlahan tumbuh, itu langsung menyelimuti simbol urat pohon yang kokoh itu. Berdengung, berdengung, The Devouring Force menyerbu dari segala arah. Simbol pembuluh darah pohon itu, yang awalnya menolak untuk mengalah terlepas dari apa yang dilakukan Lindong, akhirnya mulai bergetar, sebelum jejak energi seperti daun hijau ditarik secara paksa. Akhirnya, itu ditelan oleh lubang hitam yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, setelah disempurnakan, aliran energi aneh perlahan mengalir keluar sebelum melewati kulit kepala Lindong dan masuk ke istana nirwannya. Saat energi aneh seperti hijau daun itu menyembur masuk, perubahan revolusioner mulai terjadi di tempat Niwana Lindong, seolah-olah api telah bertemu salju. Awalnya, istana Niwananya tersebar dan kacau dengan simbol melahap leluhur yang duduk tepat di tengah. Ke depan, itu sangat kacau seperti tanah perawan. Namun, berkat infus energi hijau daun seperti kehidupan yang aneh ini, transformasi akhirnya terjadi karena menjadi tidak terlalu kacau dan mulai terbelah seperti surga dan bumi, sementara cahaya dan kegelapan akhirnya turun. Lindong secara alami menyadari perubahan mendadak yang terjadi di istana Niwannya. Namun, dia tidak panik dan malah senang. Itu karena dia tahu bahwa untuk maju ke Master Simbol Surgawi,
dia harus menghancurkan kekacauan di istana Niwananya dan menciptakan dunia baru untuk menyelaraskan dengan dunia luar. Hanya dengan demikian, akan dapat dengan bebas memanfaatkan energi di alam semesta secara maksimal. Namun, ternyata bukanlah tugas yang mudah untuk menciptakan dunia baru di istana Niwan miliknya. Bahkan dengan aliran energi seperti kehidupan yang aneh yang terus-menerus memancar dari simbol urat pohon itu masih akan memakan waktu. Meskipun demikian, Lindong sudah sangat sadar dan siap. Jika begitu mudah untuk maju ke master simbol surgawi, itu benar-benar tidak adil bagi para praktisi yang harus susah payah mengumpulkan pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana. Seseorang harus melalui proses yang lambat dan hati-hati untuk mendapatkan produk yang bagus. Lindong diam-diam duduk di dalam domain kunci kuno misterius yang tenang, sementara lubang hitam di depannya perlahan meluas. Di tengah lubang hitam itu, ada simbol urat pohon ajaib. Saat ini, simbol itu terus bergetar, sementara aliran energi murni dan kuat, penuh dengan kehidupan, mengalir keluar tanpa henti, sebelum mengalir ke istana Niwan dan membantunya membentuk dunia baru. Di sampingnya, Little Marten dan Little Flame diam-diam duduk diam dan menunggunya. Kali ini, jika Lindong berhasil maju ke master simbol surgawi, dia akan bergabung dengan barisan elit di medan perang kuno. Domain itu diam, namun, ketika Little Marten berkonsentrasi untuk merawat Lindong, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa jejak energi seperti kehidupan perlahan-lahan merembes keluar dari lubang hitam itu sebelum akhirnya diserap oleh mayat di dekatnya. Berdengung, samar-samar, cahaya misterius melintas di bawah kulit mayat yang tak bernyawa itu. Lindong tahu bahwa itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia bisa menciptakan dunia baru di istana Niwan miliknya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebulan penuh telah berlalu sejak dia menutup matanya. Dalam waktu 1 bulan ini, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, pancaran hebat dari simbol urat pohon itu ternyata telah meredup. Selanjutnya, semua energi di dalam hampir sepenuhnya terkuras oleh Lindong. Berdiri di samping, ketika Little Marten melihat simbol urat pohon yang gelap itu, hatinya tenggelam. Itu bisa mendeteksi bahwa energi mental Lindong telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan selama sebulan terakhir ini. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk melakukan terobosan ke master simbol surgawi. Selanjutnya, jika Lindong tidak dapat menciptakan dunia baru sebelum energi di dalam simbol urat pohon habis, mimpinya untuk maju ke master simbol surgawi harus ditunda. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Sementara Little Marten mengkhawatirkan situasi mereka, 3 hari telah berlalu. Akhirnya, simbol urat pohon di dalam lubang hitam itu bergetar hebat sebelum menghilang dengan dentuman keras. Mendesah. Ketika melihat pemandangan ini, Marten kecil menghela nafas dengan lembut. Sambil menghela nafas, Lindong, yang telah menutup matanya selama lebih dari sebulan, akhirnya perlahan membuka matanya. Ada sedikit kekecewaan dan penyesalan di matanya. Sedikit lagi, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan simbol urat pohon, dia masih tidak dapat melakukan terobosan ke master simbol surgawi. Dengan matanya yang dipenuhi kekecewaan, tepat saat Lindong berdiri, sebuah peristiwa baru tiba-tiba terjadi. Berdiri di dekatnya, mayat itu tiba-tiba meledak, sebelum sinar keabu-abuan peculer melesat dengan cepat sebelum menembus ke dalam pikiran Lindong. Seketika, tubuh yang terakhir membeku. Pengambil alihan, berdiri di samping, Marten kecil tercengang oleh pemandangan ini. Segera, aura sedingin es keluar dari matanya. Bab 453 Pengambil Alihan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dan bahkan Marten kecil yang cerdas tidak menyangka ini akan terjadi. Namun, ia sangat cepat bereaksi, segera merasakan sesuatu saat matanya berubah menjadi sangat suram. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan ekspresi jantung berdebar-debar sejak hari pertama kali bertemu Lindong. Pengambil alihan. Little Marten marah karena kata mengerikan ini meresap melalui giginya yang terkatup. Segera setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah mayat yang diledakkan. Sinar cahaya keabu-abuan harus menjadi merek energi mental yang ditinggalkan oleh praktisi yang sudah meninggal. Biasanya, merek energi mental semacam ini tidak akan aktif jika Lindong tidak menyentuh mayat itu. Namun, sementara Lindong melahap simbol pembuluh darah pohon, energi kehidupan yang dikeluarkan pasti telah mengaktifkan merek energi mental, menyebabkannya bangkit dengan maksud mengambil alih tubuh Lindong secara paksa. Mengaum,
Little Flame sepertinya juga merasakan sesuatu. Sisiknya yang menyala-nyala berkelap-kelip dengan cahaya merah karena terus-menerus berteriak ke arah Lindong. Tubuh Lindong tergeletak kaku di lantai. Matanya menjadi kusam dan tampak berjuang dari waktu ke waktu. Saat ini, istana Niwan miliknya dalam kekacauan. Sinar cahaya keabu-abuan yang menginvasi istana Niwan miliknya telah menjadi badai yang sangat menakutkan dengan kekuatan robekan brutalnya yang ingin menghancurkan energi mental Lindong secara menyeluruh. Ini adalah pertama kalinya Lindong menemukan situasi seperti itu. Dia bisa merasakan energi yang sangat suram dan dingin dari berkas cahaya keabu-abuan. Sinar cahaya keabu-abuan tampaknya memiliki semacam kecerdasan. Tujuannya sangat jelas, untuk menghancurkan energi mental Lindong dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Astaga, meskipun Lindong sedikit panik karena adegan ini, dia tidak kehilangan dirinya karena takut. Lebih jauh lagi, dia bukannya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Sebagai gantinya, dia dengan bijaksana menarik kembali energi mentalnya dan bersembunyi di dalam simbol leluhur yang melahap. Badai abu-abu mendatangkan malapetaka di istana Niwan Lindong dan itu sangat berbahaya. Untungnya, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap sebagai walinya. Meskipun dia tahu bagaimana menghadapi situasi ini untuk sesaat, tetapi dengan bantuan dari simbol leluhur yang melahap, dia bisa membela diri dengan aman di belakangnya dan menghentikan badai sinar keabu-abuan yang menyerang tubuhnya lebih jauh. Berikan aku tubuhmu dan aku akan memberimu kekuatan tak terbatas. Sinar cahaya keabu-abuan mencoba menyerang tubuh Lindong dengan badainya untuk beberapa kali tetapi masih tidak bisa menghancurkan pertahanan seperti baja yang terakhir. Tiba-tiba, suara yang sangat lemah tapi menyeramkan datang melalui badai. Pergi dari sini. Pada saat ini, Lindong sudah marah pada bencana yang tak terduga. Karena itu, ketika dia mendengar suara yang tidak dikenal itu, dia langsung marah besar. Kamu benar-benar memiliki artefak mistis dalam simbol leluhur yang melahap. Namun, karena tubuh Anda yang lemah, Anda tidak dapat mengaktifkan energi mental Anda secara efektif. Begitu saya mendapatkan kendali atas tubuh Anda, saya akan membiarkan Anda menjalani kehidupan agung yang penuh dengan kemuliaan. Sebuah suara mengancam datang melalui badai sekali lagi. Setelah itu, badai meluas secara tiba-tiba. Kekuatan penghancur surga dan bumi yang menakutkan menyertai badai dan meledak ke arah simbol leluhur yang memakan. Setelah melihat ini, Lindong tidak berani mengendur. Dia bisa merasakan bahwa berkas cahaya keabu-abuan itu tidak terlalu kuat, namun keterampilan mengendalikan energi mentalnya beberapa tingkat lebih tinggi dari Lindong. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir memiliki simbol leluhur yang memakan, dia hanya bisa menggunakannya untuk tujuan pertahanan. Berderak. Saat badai bertabrakan dengan simbol leluhur yang melahap, tekanan luar biasa tiba-tiba pecah. Gelombang tekanan menghilang dan ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis. Namun, gelombang kekejaman segera menyembur di benaknya. Dengan kedutan pikirannya, dia dengan panik mengaktifkan kekuatan devouringnya. Kali ini, serangannya tampaknya mengarah langsung ke badai. Lindong sebenarnya ingin melahap entitas yang tidak diketahui asalnya ini dengan paksa. Tindakan Lindong melampaui harapan entitas misterius itu. Seketika, itu mengeluarkan dengusan tumpul dan badai yang berputar dengan panik tiba-tiba menghentikan kekuatan devouring. Namun, dari waktu ke waktu, entitas tidak berhasil memperoleh banyak hasil. Dengan demikian, tabrakan antara badai dan kekuatan devouring berakhir dengan jalan buntu. Nah, itu keberuntunganmu untuk dipilih oleh Tuhanmu. Jika Anda masih begitu keras kepala, Tuhan Anda akan menghancurkan kondisi mental Anda secara menyeluruh dan membuat Anda menghilang ke udara. Sebuah suara dingin dan marah bergemuruh melalui badai. Rupanya, entitas itu tidak berharap Lindong begitu merepotkan. Menghancurkan, apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Setelah Anda mati, tetaplah mati. Beraninya kamu membuat masalah di depan kakek Marten, apakah kamu pikir aku tidak bisa menaklukkanmu? Petik 2. Namun, saat kata-kata marah ini keluar dari mulut Marten kecil, gelombang raksasa menyapu istana Niwan Lindong. Dengan raungan tajam, cakar yang sangat besar muncul dan dengan ganas meraih badai. Kekuatannya yang luar biasa kemudian memaksa badai mundur. Marten kecil, Lindong terkejut melihat uluran tangan tiba-tiba dari Little Marten. Gelombang raksasa melonjak di istana Niwan Lindong. Di antara kekacauan, monster yang sangat besar bisa terlihat samar-samar.
Sayapnya yang sangat besar cukup besar untuk menyembunyikan langit dan menghalangi matahari. Seolah-olah monster itu berada di atas segalanya, menggambarkan citra yang menakutkan. Keadaan pikiran Lindong terkejut saat dia menatap monster besar dalam kekacauan. Ini pasti tubuh asli Little Marten. Dia tidak berharap itu menjadi begitu menakutkan. Marten iblis surgawi. Sebuah suara mengejutkan datang melalui badai. Jelas, entitas itu telah mengidentifikasi monster raksasa itu. Betapa bodohnya orang bodoh yang tidak bisa tenang bahkan ketika kamu sudah mati. Beraninya kau, hanya sisa dari merek energi mental, menghasut masalah di sini. Namun, karena Anda telah muncul, Anda tidak akan melarikan diri dari sini. Suara binatang besar itu menusuk dan tirani. Saat mengepakkan dua sayapnya yang besar, dua tornado menyapu dan membombardir badai dengan kecepatan kilat. Meskipun Little Marten hanya memiliki tubuh roh iblis, penguasaan energi mentalnya jauh melebihi Lindong. Oleh karena itu jauh lebih kuat daripada Lindong di Istana Niwan. Semua gerakannya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Badai didorong kembali dengan paksa oleh dua tornado sampai meledak secara menyeluruh. Kemudian, bayangan abu-abu samar terlihat muncul di pikiran Lindong. Seluruh tubuh bayangan abu-abu itu hampir transparan. Namun, penampilannya masih bisa terlihat samar-samar. Yang membuat Lindong heran, bayangan abu-abu itu tampak persis seperti mayat yang dia lihat sebelumnya. Benar saja, orang itu yang membuat masalah. Lindong mengutuk dengan marah. Dia hampir jatuh ke tangan orang mati ini hari ini. Celestial Demon Marten, aku hanya menginginkan tubuh anak ini. Anda hanya dalam bentuk roh iblis. Jika Tuhanmu dapat membangkitkan, aku akan menghidupkanmu juga. Mengapa Anda menjaga scrap tanpa nama? Bayangan abu-abu itu meraung saat menatap monster raksasa itu dengan ketakutan. Kakek Marten telah mengikuti anak ini begitu lama dan saya tidak pernah memiliki niat seperti itu sebelumnya. Orang luar sepertimu benar-benar berani melakukan ini di depan kakek Marten. Beri aku hidupmu sekarang. Setelah mendengar teriakan menusuk Little Marten, jika Lindong bisa menunjukkan emosinya sekarang, wajahnya akan sedap dipandang. Rupanya, Little Marten tidak berencana untuk memberikan kesempatan pada bayangan abu-abu. Dalam kegelapan, mulut raksasa Little Marten, yang dikatakan mampu menelan seluruh gunung, terbuka dan seberkas cahaya ungu gelap melesat keluar darinya dengan tiba-tiba. Sinar cahaya kemudian menembus kekacauan dan mendarat dengan ganas ke tubuh bayangan abu-abu dengan kecepatan yang menakutkan. Karena kamu sudah mati, berhentilah membuat masalah dan istirahatlah dengan tenang. Setelah bayangan abu-abu mendengar kata-kata dingin Marten kecil, ketakutan menyapu matanya. Segera setelah itu, tubuhnya meledak tiba-tiba dan merek energi mental diledakkan dengan kejam oleh Little Marten. Astaga, saat bayangan abu-abu meledak, gelombang energi mental yang kuat meletus di istana Niwan Lindong. Lindong melahap energi mental ini dan menyerang panggung Master Simbol Surga. Suara Little Marten terdengar di telinga Lindong saat energi mental mulai menghilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong sedikit terkejut tetapi menganggukkan kepalanya dengan keras. Dengan sentakan pikirannya, simbol leluhur yang memakannya diaktifkan dan menjadi lubang hitam besar. Kemudian secara biadab melahap semua energi mental yang dihasilkan oleh merek energi mental yang hancur. Dengan penyerapan energi mental dalam jumlah besar, Istana Niwan Lindong mulai berfluktuasi. Kekacauan yang ada mulai mereda dan langit dan bumi di Istana Niwan mulai terbelah. Samar-samar, gulungan guntur bisa terdengar juga. Pada saat ini, Istana Niwan telah sepenuhnya berubah menjadi dunia mini. Sama seperti dunia mini terbelah, bel berdering aneh datang melalui kedalaman pikiran Lindong. Tampaknya bel berbunyi sedih telah memperluas kapasitas energi mental Lindong. Saat energi mentalnya menjadi lebih kuat, semakin banyak energi mental berkumpul di dunia mini dengan kecepatan kilat. Secara tidak jelas, energi mental mulai menggumpal menjadi sosok nyata. Sosok ini adalah tubuh fisik pikiran Lindong. Tidak diragukan lagi, tubuh fisik pikiran Lindong ini berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Energi mental yang dipancarkannya jauh melebihi kapasitas energi mental yang dapat dimiliki oleh Master Simbol tingkat tinggi. Guru Simbol Surgawi. Lindong mengepalkan tinjunya dan merasakan energi mental yang melonjak di tubuhnya. Matanya juga memancarkan ekstasi. Dia akhirnya mencapai level ini. Bab 454 Guru Simbol Surga.
Setelah entitas yang menyerang pikiran Lindong dihancurkan, tubuh kaku yang terakhir secara bertahap mengendur. Sementara itu, gelombang energi mental yang menakutkan terus-menerus menyembur keluar dari istana Niwannya, menyebabkan dunia mini di dalam riak. Dibandingkan dengan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang berada pada skala yang sama sekali berbeda. Transformasi ini mirip dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka saat energi mental yang cemerlang dan hampir seperti padat ditembakkan, langsung merobek celah panjang di sepanjang lantai marmer hitam yang kokoh. Energi mental ini telah mencapai tingkat yang agak tirani. Setelah melihat Lindong terbangun, pelindung tubuh Little Flame meletus dengan cahaya terang sebelum kembali ke keadaan semula saat dengan lembut menggosokkan kepalanya yang besar ke Lindong. Lindong meludahkan seteguk ki yang tidak murni, jejak alarm yang tersisa di matanya. Rupanya, kejadian tak terduga sebelumnya telah membuatnya sangat ketakutan. Jika bukan karena bantuan Little Marten, itu akan benar-benar menjadi sangat merepotkan. Orang ini tidak ada yang baik, komentar Little Marten saat muncul di bahu Lindong dan melirik mayat yang diledakkan. Lindong mengangguk. Setelah melahap entitas keabu-abuan yang mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa ingatan dari praktisi yang telah meninggal. Kenangan ini membuktikan bahwa orang ini memang orang jahat. Namun, apa yang mengejutkan Lindong adalah bahwa ada beberapa teknik manipulasi energi mental yang unik di antara ingatan ini. Dari sudut pandang Lindong, teknik ini mirip dengan hadiah dari surga. Meskipun dia telah mencapai peringkat Master Simbol Surga, pengetahuannya tentang memanipulasi energi mental masih dangkal. Dari ingatan ini, dia dapat mempelajari banyak teknik manipulasi energi mental dan keterampilan roh rahasia, yang tentunya mengisi beberapa celah dalam pengetahuannya tentang energi mental. Selanjutnya, saat mendapatkan pengalaman ini terkait dengan energi mental, ia juga dapat memperoleh informasi tentang harta karun kuno juga. Dari ingatan samar-samar ini, Lindong mengerti bahwa harta karun kuno ditinggalkan oleh sekte yang sangat kuat. Harta karun yang ada di dalam Ancient Treasure Trove sangat menarik. Selain itu, orang mati yang mencoba mengambil alih tubuh Lindong bukanlah penjaga sebenarnya dari harta karun kuno. Dia memperoleh kunci kuno misterius hanya setelah memasang serangan diam-diam pada salah satu penjaga harta karun kuno. Meskipun dia berhasil merebut kuncinya, dia terluka parah oleh penjaga itu. Akibatnya, dia terpaksa bersembunyi di tempat ini untuk memulihkan diri. Tanpa diduga, dia masih mati pada akhirnya dan kunci yang dia peroleh dengan mudah diambil oleh Lindong. Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukanlah satu-satunya kunci. Ada 4 kunci secara total. Hanya dengan memasukkan keempat kunci sekaligus, Treasure Trove kuno dapat dibuka. Kami masih belum tahu siapa yang mendapatkan kunci lainnya. Lindong mengerutkan alisnya. Jika harta karun kuno benar-benar menarik, itu pasti akan menarik banyak pemburu harta karun yang meneteskan air liur. Kekaisaran peringkat tinggi itu pasti akan berangkat untuk merebut kunci juga. Jika berita bahwa dia telah mendapatkan kuncinya bocor, itu akan membawa banyak masalah. Saat pikiran Lindong mencapai titik ini, matanya sedikit menyipit sebelum dia tersenyum. Dia tidak takut pada praktisi panggung nirvana seperti Chen Mu bahkan sebelum dia mencapai level Master Simbol Surga. Jadi, sekarang dia telah menjadi Master Simbol Surga, dia akan mampu melakukan pertempuran melawan Chen Mu tanpa bergantung pada boneka jiwa darah. Orang ini ternyata sangat membantu di saat yang berbahaya ini. Saat Lindong perlahan mencerna ingatan praktisi yang sudah meninggal, matanya memerah karena gembira. Meskipun orang ini mungkin bukan orang baik saat dia masih hidup, dia sangat kuat. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lindong, dapat memperoleh pengalaman dan kenangan ini sama baiknya dengan memperoleh seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Little Marten, terima kasih atas bantuannya kali ini. Lindong tersenyum kecil sambil mengalihkan pandangannya ke Little Marten. Potong omong kosong, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, bantu saya mendapatkan pil samsara, jawab Little Marten sambil memutar matanya sebelum melanjutkan, tingkat Master Simbol dibagi menjadi segel. Ada 9 segel untuk tahap Master Simbol Surga, yang identik dengan 9 tahap Yuan Nirvana. Pada setiap kemajuan, dunia kecil di Istana Niwan Anda akan menjadi semakin sempurna. Setelah Anda mencapai segel ke-9, dunia kecil akan benar-benar berubah. Ketika saat itu tiba, Anda dapat membalik tanah dengan jentikan pergelangan tangan Anda.
Lindong mengangkat bahu dan tidak bertanya secara rinci tentang transformasi dunia kecil di istana Niwan miliknya. Dia saat ini bahkan belum berada di segel pertama Master Simbol Surga, oleh karena itu, segel ke-9 sangat jauh. Terkadang, tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Tenang, sekarang setelah saya memperoleh kunci kuno misterius, harta karun kuno adalah tempat yang harus dikunjungi. Begitu kita sampai di sana, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara. Lindong tertawa. Selama beberapa tahun terakhir, persahabatan antara Little Marten dan dirinya sendiri telah tumbuh semakin dalam. Bahkan jika Little Marten tidak membuat permintaan ini, Lindong akan tetap melakukan yang terbaik untuk mengambil pil samsara untuk itu. Little Marten dengan malas mengakui kata-kata Lindong. Meskipun Little Marten tampak acuh tak acuh di permukaan, sedikit emosi masih melintas di matanya. Lindong memperhatikan reaksi Little Marten. Dia berbalik dan melihat ke sekeliling dimensi kunci misterius. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, saatnya meninggalkan tempat ini." Setelah bersembunyi di sini selama sebulan, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, bahkan jika Chenmu dan yang lainnya masih menjaga kuil batu, Lindong akan dapat menangkis mereka dengan mudah dan mundur dengan aman. Setelah membuat keputusannya, Lindong tidak menunda lagi. Dengan pikiran, kunci kuno misterius di tangan Lindong mulai memancarkan cahaya yang kuat yang melanda Lindong dan rekan-rekannya. Tubuh mereka menjadi semakin redup dan akhirnya menghilang dari dimensi kunci misterius. Saat Lindong dan rekan-rekannya menghilang, dimensi kunci misterius sekali lagi menjadi sunyi dan hampa kehidupan. Saat kegelapan di depan mata Lindong menghilang seperti gelombang surut, energi mental yang kuat menyembur keluar dan membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Namun, serangan yang dia antisipasi tidak terwujud. Lindong segera menghela nafas lega saat dia mengamati sekelilingnya. Alih-alih muncul di kuil batu, Lindong muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah Lindong melirik sekelilingnya, perasaan familiar muncul di benaknya. Meskipun dia tidak berada di kuil batu, tempat ini tidak jauh dari lembah granit guntur. Saat Lindong menatap ke kejauhan, dia bisa melihat lembah granit guntur yang berada di dalam pegunungan. Sepertinya kunci kuno misterius adalah harta yang cukup berharga. Marten kecil memandang dengan heran kunci kuno misterius di tangan Lindong sebelum melanjutkan. Tampaknya begitu Anda mengaktifkan kunci ini, itu akan membawa Anda ke dalam kehampaan, sebelum mulai bergerak. Di masa depan, Anda akan dapat bersembunyi di dimensi kunci misterius jika Anda menghadapi bahaya. Selama orang yang Anda hadapi tidak terlalu bermasalah, dia tidak akan dapat menemukan di mana Anda bersembunyi. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kagum melintas di wajah Lindong. Jelas, dia tidak menyangka kunci kuno misterius memiliki properti unik seperti itu. Jika demikian, dia akan memiliki jalan keluar bahkan jika dia menghadapi bahaya di masa depan. Sepertinya orang-orang di Thunder Granite Valley telah pergi. Lindong terkagum-kagum beberapa saat sebelum dia mengalihkan pandangannya keluar lembah granit guntur dan melihat banyak awan menggelegar berkumpul di atas lembah. Dari waktu ke waktu, kilat mengalir deras, menyebabkan seluruh lembah bergemuruh dengan guntur. Cuaca di Thunder Granite Valley adalah yang paling mengamuk pada saat seperti itu. Bahkan Chenmu dan rekan-rekannya tidak akan berani tinggal lama di tempat ini. Oleh karena itu, sebagian besar kelompok telah mundur dari Thunder Granite Valley. Ini tentu membuat Lindong diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia telah mencapai tahap Master Simbol Surga dan tidak takut pada Chenmu dan rekan-rekannya, itu masih akan merepotkan jika dia disergap oleh mereka. Oleh karena itu, secara alami yang terbaik adalah menghindari masalah seperti itu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Little Marten bertanya sambil melirik ke arah lembah yang dipenuhi guntur dengan ekspresi agak kagum di wajahnya. Kami akan kembali ke kota Yang dan menemukan Moling dan yang lainnya. Lindong merenung sebelum menjawab. Trio Moling telah mengikutinya sejak awal, jadi Lindong harus memastikan keselamatan mereka bagaimanapun caranya. Selain itu, dia sedikit khawatir. Chenmu jelas bukan jiwa yang baik dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak dapat menemukan Lindong, dia mungkin mengalihkan perhatiannya ke Moling dan yang lainnya. Chenmu dan rekan-rekannya tahu nilai harta karun kuno, oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah begitu saja pada kunci kuno misterius. Berderak, saat pikirannya mencapai titik ini,
Tinju Lindong mengepal erat saat niat membunuh melonjak di matanya. Dia berharap Chen Mu tidak akan menggunakan taktik seperti itu, jika tidak, dia akan membayar harga yang lumayan. Ayo pergi. Lindong dengan lembut menghela nafas. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia melambaikan tangannya saat tubuhnya melesat ke langit. Setelah menjadi master simbol surga, dia dapat dengan mudah mengumpulkan energi dari tanah. Embusan angin kencang terbentuk di bawah kakinya saat dia menerbangkannya melewati pegunungan, menuju kota yang besar dengan kecepatan yang menakutkan. Bab 455 Lipan. Kota yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan seperti biasa. Dari arus orang yang terus bergerak di jalanan, orang bisa melihat betapa populernya kota itu. Namun, beberapa pendatang baru akan gagal mendeteksi suasana yang sekarang agak berbeda di kota yang. Mereka yang akrab dengan distribusi kekuatan asli di kota yang akan menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan ekspresi yang sedikit rumit di wajah mereka. Menara-menara itu awalnya milik Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Namun, dua mantan pembangkit tenaga listrik ini terpaksa menyerahkan properti ini karena sekarang dimiliki oleh tuan yang lebih kuat. Kekaisaran Tebing Iblis, sebuah kerajaan peringkat tinggi asli. Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi termasyhur bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi lainnya. Meskipun reputasi semacam ini tidak selalu positif, itu masih menimbulkan ketakutan di hati kekaisaran lain. Di medan perang kuno, kekuatan adalah yang paling penting. Di masa lalu, distribusi kekuasaan di kota yang cukup proporsional. Bahkan jika kekaisaran lain takut dengan Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar, mereka tidak terlalu takut pada mereka. Suasana seimbang semacam itu memuaskan semua orang. Namun, sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana seimbang kota yang telah resmi rusak. Ketika praktisi panggung nirvana itu melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suaranya yang seram dan tirani membuat banyak orang ketakutan. Mendesah. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan situasi saat ini di kota yang. Secara tidak jelas, tampaknya ada bisikan-bisikan bijaksana yang menyebar ke seluruh kota dengan tenang. Anggota dari Kekaisaran Besi, Kekaisaran Tang Besar, dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dilaporkan, mereka ditangkap karena afiliasi masa lalu mereka dengan Lindong, yang menghilang di lembah granit guntur setelah mendapatkan kunci kuno misterius. Kekaisaran Tebing Iblis terlalu tercela. Mereka sebenarnya ingin menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Lindong muncul ke permukaan. Lindong itu tidak bodoh. Kekaisaran Tebing Iblis sangat kuat dan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana mungkin Lindong berani menentang Kekaisaran Tebing Iblis sendirian? Itu benar. Namun, yang paling sial adalah Mo Tai dan rekan-rekannya. Mengingat sifat tercela dari Kekaisaran Tebing Iblis, jika Lindong tidak segera muncul, Mo Tai dan rekan-rekannya tidak akan mudah dilepaskan. Kota yang tidak lagi damai, saatnya kita mencari tempat lain. Sementara orang-orang ini berbisik dalam kegelapan, tatapan mereka terlempar ke dasar menara di pusat kota pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, ada keributan di alun-alun luas yang terletak di depan menara. Penonton mengelilingi alun-alun dan ada begitu banyak orang yang bahkan ujungnya tidak terlihat. Sementara para penonton berkumpul, ada banyak tatapan simpatik yang dilemparkan ke arah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada sangkar logam besar. Namun, alih-alih mengunci beberapa jenis binatang, sangkar itu justru mengurung individu bermata merah yang wajahnya dipenuhi amarah dan dendam. Ada 3 sosok yang duduk bersila di depan orang-orang ini. Mereka adalah Mo Tai, Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini, kesuraman di wajah ketiga orang itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Mereka menatap anggota Kekaisaran Tebing Iblis dengan mata merah sementara kepahitan yang tak terpecahkan melonjak melalui mata mereka. Menurut mereka, tindakan mengurung mereka di dalam sangkar dan memamerkannya ke publik seperti binatang, lebih buruk daripada membunuh mereka. Di luar sangkar logam, ada anggota berpakaian hitam dari Kekaisaran Tebing Iblis. Di tengah alun-alun, ada seorang pria yang duduk di kursi batu. Sementara itu, dia menatap sangkar logam dengan semburat sadis namun acuh tak acuh di matanya. Pria itu bukan Chen Mu, sebaliknya, dia adalah praktisi panggung nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong atas pohon roh simbol surga. Namanya Li Pan dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di Devil Cliff Empire. Dia masih memikirkan fakta bahwa dia dimanfaatkan oleh Lindong sebelumnya. Awalnya,
Dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke Lindong dengan mendapatkan kunci kuno misterius. Namun, kunci kuno misterius akhirnya mendarat di tangan Lindong. Selanjutnya, poin terpenting adalah Lindong benar-benar menghilang setelah dia mendapatkan kunci kuno misterius. Itu tidak diragukan lagi membuat Li Pan kesal. Untungnya, mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka dan mampu mengendalikan kekaisaran yang berafiliasi dengan Lindong. Sayangnya, 3 orang yang datang ke kota yang bersama Lindong berhasil melarikan diri. Dalam 1 bulan ini, Li Pan telah mencoba banyak metode untuk mempermalukan Mo Tai dan rekan-rekannya dalam upaya yang sia-sia untuk memaksa Lindong keluar dari tempat persembunyiannya. Namun hasilnya hanya membuatnya sedih dan marah. Itu karena dalam bulan ini, bayangan Lindong tidak muncul, apalagi tubuh fisiknya. Aku ingin melihat berapa lama pengecut ini bisa bersembunyi. Orang-orang ini adalah teman Anda. Jika Anda tidak datang dan menyelamatkan mereka, cepat atau lambat, reputasi Anda akan ternoda. Hehe, kamu pasti akan dikritik karena menyimpan harta untuk dirimu sendiri sementara meninggalkan teman-temanmu di sini untuk menderita, gumam Li Pan dan tertawa sinis ketika nada dingin melintas di matanya. Setelah Li Pan menyelesaikan kalimatnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh panas dari seorang pelayan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menatap Mo Tai dan rekan-rekannya di kandang logam dan berseri-seri, "Mo Tai, jangan memasang wajah dendam. Daripada membenciku, kamu seharusnya membenci pengecut itu, Lindong. Karena dia, kalian semua berada dalam kekacauan ini sekarang. Kamu sebaiknya berdoa agar aku tidak memiliki kesempatan untuk pergi dari sini, jika tidak, aku akan menggigit dagingmu sedikit demi sedikit." Mo Tai menatap tajam ke arah Li Pan sementara matanya memerah. Tiba-tiba, mantan tertawa sinis dengan wajahnya tampak bengkok. Hehe, setelah mendengar kata-kata Mo Tai, Li Pan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melirik Mo Tai dan berbicara dengan lembut, "Sepertinya aku telah gagal meredakan temperamen burukmu selama 1 bulan ini. Apakah saya dianggap terlalu baik hati?" Li Pan tiba-tiba berdiri setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dengan tepukan tangannya, 3 belati yang berkedip-kedip dengan kilatan mematikan yang dingin keluar dari belakangnya. Saat belati terbang keluar, 3 pekikan sedih yang mengental di dalam sangkar logam pada saat yang bersamaan. 3 orang di belakang Mo Tai telapak tangan mereka tertusuk belati sebelum darah segar berwarna merah tua mengalir keluar dari luka mereka. Sudut mata Mo Tai berkedut sementara tinjunya mengepal erat. Saat dia mendengar jeritan yang menusuk telinga itu, matanya melotot marah. Di luar alun-alun, itu benar-benar sunyi. Kemarahan melonjak melalui mata banyak orang. Rupanya, orang-orang ini marah dengan tindakan tercela Li Pan. Namun, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa mengepalkan tangan. Lebih jauh lagi, begitu mereka ingat betapa menakutkannya kekaisaran tebing iblis, mereka semua perlahan-lahan melepaskan tinju mereka. Berdiri di pinggiran alun-alun, wajah Liu Yuan pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderit dihasilkan. Tepat ketika dia akan kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu, Ling Yun meraihnya di sisinya dan menggelengkan kepalanya. "Jangan bodoh, itu tidak berguna," Ling Yun berbicara dengan suara muram dan tak berdaya. Kekaisaran tebing iblis terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya cara untuk melawannya. "Setelah hari ini, aku akan membawa anak buahku dan meninggalkan kota Yang. Aku akan menyerang panggung Nirvana." Tubuh Liu Yuan sedikit gemetar sebelum dia menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak. Pemandangan di depannya membuatnya memahami kenyataan kejam dari medan perang kuno secara menyeluruh. Duo Ling Yun memiliki hubungan yang erat dengan Lindong juga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah praktisi panggung kuasa Nirvana, mereka akan dikurung di dalam sangkar logam. Ling Yun tetap diam sambil menganggukkan kepalanya. Di medan perang kuno, hanya dengan mencapai tahap Nirvana, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Kalau tidak, pemandangan di depan mereka mungkin terjadi pada mereka di masa depan juga. Sementara itu, di alun-alun, Li Pan mengamati sekelilingnya dengan tatapan jahat. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya merasa takut dan segera meninggalkan tempat itu. Ini membuat Li Pan tersenyum miring karena dia menyukai dominasi yang dia tunjukkan. "Mo Tai, kesabaranku habis. Mulai besok dan seterusnya, saya akan membunuh 1 orang setiap hari sampai Lindong muncul. Karena itu, lebih baik kamu berdoa agar Lindong berhenti menjadi pengecut."
Kalau tidak, kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu, cibir Li Pan. Li Pan, kamu benar-benar. Lindong tidak akan muncul. Namun, jika dia benar-benar muncul, percayalah, akhir ceritamu akan 100 kali lebih menyedihkan daripada kami. Tiba-tiba, wajah Mo Tai yang sebelumnya bengkok menjadi sangat tenang. Dia menatap Li Pan saat suaranya tetap tenang namun mengandung nada dingin. Seringai di wajah Li Pan membeku. Dia kemudian menatap Mo Tai dan mulai tertawa. Namun, niat pembunuh yang dingin terlihat melonjak melalui mata si pembuat, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Karena kamu sangat keras kepala, mari kita mulai hari ini. Li Pan tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu merobek udara dengan suara siulan yang menusuk telinga dan terbang menuju Mo Tai dengan kecepatan kilat. Kecepatan tombak itu begitu cepat sehingga menciptakan ketakutan di hati seseorang. Energi yang dipancarkannya cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi panggung nirvana seperti Liu Yuan gemetar ketakutan. Jelas bahwa Li Pan bermaksud membunuh Mo Tai. Tunggu saja, bahkan pada saat ini, Mo Tai tertawa terbahak-bahak sambil tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Swoosh! Saat tombak memasuki sangkar, tombak itu muncul di hadapan Mo Tai dalam sekejap. Gelombang kejut dari tombak menciptakan luka berdarah di wajahnya. Namun, tepat sebelum semua orang mengira akan ada percikan darah yang menyembur keluar, tombak itu secara aneh membeku di udara. Tombak itu membeku di udara seolah-olah ada kekuatan tak terlihat namun kuat yang meraihnya. Kemudian, tombak itu meledak sepenuhnya dengan ledakan keras. Pada saat ini, Mo Tai, yang sebelumnya menutup matanya untuk menunggu kematiannya, tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian melihat sosok yang familiar dan mengerikan muncul di depan tatapan heran semua orang di luar sangkar logam. Bab 456 muncul. Arena yang bising menjadi sunyi seketika saat semua orang berbalik untuk menatap sosok yang melayang di udara. Mata orang-orang yang mengenali sosok itu, seperti Liu Yuan dan yang lainnya, secara bertahap melebar tak percaya. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Lindong akan benar-benar muncul. Lindong. Di dalam sangkar baja, mata Mo Tai dan yang lainnya tiba-tiba melebar. Segera, tubuh mereka dengan lembut bergetar saat mereka menatap sosok itu dengan ekspresi rumit di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang mereka alami, tidak ada dari mereka yang benar-benar menyalahkannya. Itu karena sejak awal, mereka semua telah merencanakan untuk meminjam kekuatan Lindong untuk memasuki lembah granit guntur, dan Lindong memang memenuhi keinginan mereka dan membawa mereka masuk, bahkan membiarkan mereka menuai banyak hadiah. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan setelah diuntungkan, mereka secara alami harus membayar harga juga. Oleh karena itu, meskipun mereka diam-diam kecewa jauh di lubuk hati mereka dengan ketidakhadiran Lindong dalam sebulan terakhir, mereka tidak membencinya. Mereka semua tahu bahwa jika ada di posisi Lindong, mereka sama sekali tidak akan berani muncul sama sekali. Bagaimanapun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah Buddha yang baik hati. Berdasarkan bagaimana mereka beroperasi, begitu Lindong muncul, hidupnya akan segera dalam bahaya. Ini berarti kematian yang pasti, oleh karena itu, kecuali dia bodoh, tidak ada yang mengharapkan dia muncul untuk beberapa kenalan. Namun, apa yang mengguncang Mo Tai dan yang lainnya sampai ke intinya adalah bahwa Lindong muncul pada akhirnya. Sulit untuk menjelaskan seberapa besar pukulan yang telah diberikan kepada Mo Tai dan hati yang lainnya ketika mereka melihat sosok yang agak kurus itu muncul. Namun, orang bisa menyimpulkan keadaan hati mereka dengan kemerahan di mata orang-orang ini yang sekuat paku. Buruk. Sosok yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para praktisi elit Devil Cliff Empire. Segera, aliran Yuan Power yang kuat meletus saat mereka semua mengalihkan pandangan waspada dan dingin mereka ke arah penyusup. Namun, di hadapan para praktisi Kekaisaran Tebing Iblis yang mengesankan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia melihat sangkar baja di depannya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Retakan, saat Lindong mengepalkan tinjunya, sangkar baja hitam perlahan mulai menggeliat. Jelas, sangkar baja ini terbuat dari bahan yang agak unik karena memancarkan cahaya redup saat mencoba melawan kekuatan besarnya. Namun, pada akhirnya, itu akhirnya meledak dengan ledakan keras. Setelah dia dengan santai menghancurkan sangkar baja,
Mata Lindong yang agak dingin akhirnya beralih ke Li Pan, yang berdiri di tengah arena, sebelum sebuah suara datar terdengar, jadilah anak yang baik dan minta Chen Mu untuk keluar. Dari awal hingga akhir, Lindong tidak pernah memperhatikan Li Pan. Pengabaian total ini pertama kali menyebabkan Li Pan tercengang, sebelum wajahnya perlahan menjadi bengkok. Hehe, kamu akan mempertaruhkan dirimu untuk teman-temanmu. Cih, bahkan aku tidak bisa tidak merasa tersentuh oleh kebenaranmu. Sementara wajahnya berkedut, Li Pan menatap tajam ke arah Lindong sebelum tertawa dengan cara yang aneh. Meskipun demikian, kamu harus membayar harga yang mahal sebagai imbalan atas kebenaranmu. Itu bagus juga, karena Anda telah muncul, Anda harus tinggal. Saya akan menyiapkan sangkar baja khusus untuk Anda. Petik 2. Lindong meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Lindong, terima kasih. Motei menangkupkan tinjunya sebelum dia dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lindong, sementara rasa terima kasih yang melimpah mengalir ke matanya. Berdiri di samping, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan rumit saat mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Fakta bahwa Lindong bersedia muncul untuk menyelamatkan mereka jauh melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari risiko yang akan diambil oleh yang terakhir. Trio Moling tidak kembali ke kota yang setelah kamu menghilang. Mereka pasti telah mendeteksi permusuhan dari Devil Cliff Empire dan memilih untuk pergi secara diam-diam. Setelah dia mendengar kata-kata Motei, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Selama mereka tidak berada di tangan Kekaisaran Tebing Iblis, itu adalah kabar baik. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di medan perang kuno. Oleh karena itu, bukanlah berita buruk bagi mereka untuk pergi sendiri. Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia untuk muncul. Namun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah faksi biasa dan jika pertempuran terjadi nanti, kami akan bertarung dengan mereka. Jika ada kesempatan, silakan pergi sendiri. Setelah Anda tumbuh lebih kuat, Anda selalu dapat kembali untuk membalas dendam. Motei berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia menepuk bahu Motei dan berkata, sejak saya muncul, saya secara alami akan memastikan bahwa kalian semua dapat pergi dengan damai juga. Serahkan semuanya padaku. Petik 2. Saat dia berbicara, Lindong perlahan berjalan ke depan. Matanya mengamati sekelilingnya. Namun, ketika dia gagal mendeteksi keberadaan Chen Mu, dia langsung mengerutkan alisnya. Tidak perlu repot, senior Chen Mu tidak berada di kota yang dan saya menjalankan tempat ini. Seolah-olah dia tahu siapa yang dicari Lindong, Li Pan dengan lembut tersenyum sebelum dia berkata, kamu harus bersyukur bahwa senior Chen Mu tidak ada di sini. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan punya nyali untuk berdiri di sana. Petik 2. Saya tahu Anda memiliki kartu truf lain selain boneka jiwa Anda. Tidak masalah dengan saya. Hari ini, saya punya waktu untuk bermain dengan boneka jiwa Anda. Namun, Anda harus berurusan dengan 4 praktisi panggung Nirvana setengah-setengah sendirian. Li Pan tersenyum pada Lindong. Di belakangnya, 4 sosok perlahan berjalan keluar saat mereka memandang rendah Lindong. Aura mereka ternyata setengah langkah menuju tahap Nirvana dan mereka jauh lebih kuat dari Motei dan yang lainnya, yang juga setengah langkah menuju tahap Nirvana. Terbukti, mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Aku akan menyerahkan dia kepada kalian. Li Pan duduk di kursi batunya, sebelum dia mulai dengan sadis pada Lindong. Ekspresinya terlihat seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Dia penasaran untuk mencari tahu trik lain apa yang dimiliki Lindong. Retakan. Keempat praktisi panggung setengah langkah menuju Nirvana itu mengeluarkan tawa aneh, sebelum mereka meretakkan buku-buku jari mereka. Tanpa basa-basi lagi, kaki mereka menginjak tanah, sebelum kekuatan mereka menyembur keluar. Kemudian, 4 sosok melintas di langit seperti anak panah sebelum mereka terbang menuju Lindong. Ketika keempat praktisi tahap setengah langkah menuju Nirvana terbang, kilatan ganas melintas di mata Motei dan yang lainnya. Namun, saat mereka hendak bergerak, berdiri di depan mereka, Lindong dengan tenang mengulurkan telapak tangannya sebelum dia mengusap telapak tangannya. Pa, 4 suara renyah tiba-tiba bergema di udara. Kemudian, orang banyak terkejut ketika mereka melihat bahwa keempat praktisi setengah langkah menuju panggung Nirvana yang mengancam itu semuanya terpesona,
seolah-olah mereka telah menemukan penghalang yang tidak dapat digerakkan. Sementara itu, ada cetakan telapak tangan berwarna merah darah di semua wajah mereka. Bang! Ketika keempat sosok itu menghantam tanah dengan mengerikan, mereka semua segera memuntahkan seteguk darah segar, sementara aura mereka meredup secara signifikan. Terbukti, mereka semua menderita luka parah. Suasana sepertinya telah membeku dalam sekejap ini. Terlepas dari Mo Tei atau Liu Yuan, wajah semua orang membeku. Beberapa saat kemudian, seruan terdengar. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Lindong benar-benar mampu mengirim 4 praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana terbang dengan satu tamparan. Selanjutnya, yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Lindong tidak menggunakan sedikit pun Yuan Power. Pemandangan ini benar-benar aneh. Energi jiwa. Li Pan, yang baru saja duduk di kursi batu untuk mengantisipasi pertunjukan yang bagus, akhirnya mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang mengerikan. Saat dia menatap Lindong, kata-katanya perlahan bergema. Mungkin orang lain gagal mengenalinya. Namun, ketika Lindong sebelumnya mengusap telapak tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan energi mental yang sangat tangguh, yang cukup kuat untuk mencekik seseorang, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang kejut energi mentalnya jauh melebihi Master Simbol Jiwa biasa. Apakah kamu sudah maju ke Master Simbol Surgawi? Suara Li Pan tiba-tiba berubah menjadi kasar, saat dia menatap Lindong dengan muram dan bertanya. Dalam hal ini, dia akhirnya menyadari mengapa Lindong benar-benar berani muncul. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Master Simbol Surgawi adalah eksistensi yang bisa menyaingi praktisi panggung Nirvana. Hatinya yang awalnya main-main dan sadis mulai perlahan tenggelam. Sepertinya situasi ini perlahan-lahan berputar di luar kendali. Tuan Simbol Surgawi, Li Pan tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Karena itu, semua orang di sekitarnya dengan jelas mendengar apa yang dia katakan. Segera, semua murid mereka menyusut. Lagi pula, semua orang di arena ini jelas menyadari apa yang ditunjukkan oleh peringkat itu. Ini menunjukkan bahwa Lindong memiliki kualifikasi untuk menyaingi seorang praktisi panggung Nirvana. Dalam cara berbicara, dia bisa dianggap sebagai praktisi panggung Nirvana. Ketika mereka memikirkan maksudnya, Mo Tei, Liu Yuan dan yang lainnya merasa sedikit mual. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Lindong telah mengalami perubahan revolusioner. Saat mereka menatap sosok kurus itu, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah rasa hormat mereka terhadap kekuasaan. Tanpa sadar, sepertinya remaja ini, yang hanya pada tahap manifestasi lanjut ketika dia pertama kali tiba di kota yang, sebenarnya diam-diam meninggalkan mereka memakan debunya. Dia harus ditakdirkan untuk bersinar di medan perang kuno ini. Bab 457 mungkin dari Master Simbol Surgawi. Seluruh area terdiam. Di kursi batu, ekspresi Li Pan sangat ketakutan. Kemajuan tiba-tiba Lindong ke Heaven Symbol Master ternyata telah melampaui harapannya dan situasi ini sudah di luar kendalinya. Dia jelas mengerti bahwa karena Lindong telah maju ke Master Simbol Surgawi, dia memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengannya. Selain itu, Lindong masih memiliki boneka jiwa di tangannya yang sebanding dengan praktisi panggung Nirvana. Line-up ini sudah cukup untuk menakut-nakuti Li Pan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu berani muncul. Ternyata Anda memiliki sesuatu di lengan baju Anda. Namun, meskipun dia merasa takut, Li Pan tidak panik. Dia dengan dingin menatap Lindong sementara kata-kata ini perlahan keluar dari mulutnya. Ada banyak praktisi kekaisaran tebing iblis di sisi ini, dan di antara mereka ada 2 praktisi kuasi Nirvana dengan kekuatan yang sebanding dengan Liu Yuan dan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa praktisi Nirvana setengah langkah, secara keseluruhan merupakan barisan yang sangat mewah. Bahkan Master Simbol Surgawi seperti Lindong ditambah boneka jiwa di tangannya tidak akan mampu mengguncang mereka. Seolah-olah mereka telah merasakan betapa sulitnya masalah Lindong, suara angin tiba-tiba terdengar di daerah itu. Selanjutnya, beberapa sosok berpakaian hitam muncul di alun-alun dengan tatapan dingin mereka dengan waspada terkunci ke Lindong. Line-up ini menyebabkan hati para penonton menjadi khawatir. Seperti yang diharapkan, Kekaisaran tebing iblis ini adalah eksistensi yang agak kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Mo Tai dan yang lainnya, yang awalnya tercengang oleh energi mental yang luar biasa yang ditunjukkan Lindong, mendapatkan kembali akalnya saat ini. Setelah itu,
Ekspresi mereka berubah dengan lembut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Lindong, jika kamu pintar, serahkan kunci rahasia kuno dan kami dapat menghapus dendam antara kamu dan kekaisaran tebing iblisku. Li Pan berdiri, dengan muram menatap Lindong saat dia perlahan berbicara, saya tahu bahwa Anda telah maju untuk menjadi master simbol surga. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda, ini masih tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi kekaisaran tebing iblis saya. Tidak ada kekurangan praktisi nirvana di antara kekaisaran yang telah jatuh ke kekaisaran tebing iblis kami. Kata-kata Li Pan jelas tidak terlalu menghina dibandingkan sebelumnya. Namun, ancaman di dalam diri mereka malah jauh lebih besar. Kata-katanya sangat mudah dipahami, mereka bermaksud untuk memperingatkan Lindong bahwa naik ke tingkat master simbol surgawi tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kekaisaran tebing iblis mereka. Karena mereka telah melenyapkan bahkan praktisi panggung nirvana sebelumnya, merawat Lindong bukanlah masalah yang sulit. Apakah kamu ingin menjadi teman atau musuh dengan kekaisaran tebing iblisku bergantung pada jawabanmu. Li Pan menyatakan dengan acuh tak acuh. Mau tak mau orang mengakui bahwa kata-kata Li Pan mengandung tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, kekaisaran tebing iblis terlalu kuat dan siapapun akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka. Selain itu, dikatakan bahwa kerajaan peringkat tinggi telah langsung dihancurkan oleh kekaisaran tebing iblis beberapa tahun yang lalu, menyebabkan reputasi buruk mereka muncul. Bahkan beberapa praktisi panggung nirvana tidak berani sembarangan menyinggung mereka dan ini juga merupakan alasan utama mengapa semua orang harus menelan dan menyembunyikan kemarahan mereka selama pemerintahan tirani Li Pan di kota Yang. Seorang praktisi panggung nirvana tunggal tidak cukup untuk membuat mereka takut, tetapi kekaisaran tebing iblis yang mendukungnya memiliki kemampuan itu. Itu benar-benar sunyi setelah suara Li Pan memudar. Tatapan demi tatapan tanpa sadar dilemparkan ke arah sosok Lindong. Tidak ada yang tahu apakah master simbol surgawi yang baru ini masih akan begitu pantang menyerah dalam menghadapi kekaisaran tebing iblis raksasa. Di bawah banyak tatapan, Lindong menatap Li Pan dan tersenyum. Setelah melihat senyum ini, yang terakhir berpikir bahwa Lindong akan berkompromi. Segera, senyum mengejek mulai muncul dari sudut mulut Li Pan. Namun, tepat ketika sudut mulutnya naik sedikit, Lindong mengangkat tangannya dan menunjuk keluar kota Yang, ambil anak buahmu dan pergilah dari kota Yang. Sudut mulut Li Pan yang terangkat membeku, sebelum jejak kejahatan berangsur-angsur naik di wajahnya. Dia menatap Lindong dengan wajah yang bertautan dengan warna hijau dan merah sebelum berkata dengan berbisa, tulang yang keras, bagaimanapun, karena kamu tidak ingin wajah yang aku berikan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memanfaatkan ini, kesempatan terakhir. Saat kata-kata berbisa Li Pan berangsur-angsur memudar, Yuan Power yang melonjak segera menyebar dari tubuhnya seperti gelombang, tekanan besar secara langsung menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa terengah-engah. Wajah Li Pan berkedut dengan kedengkian, jelas benar-benar marah oleh Lindong. Dari sudut pandang Li Pan, bahkan jika Lindong benar-benar maju menjadi master simbol surgawi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Li Pan dengan cara seperti itu. Bang! Tinju 1000 binatang. Sebuah ledakan teredam terdengar. Kerumunan menyaksikan sosok Li Pan melesat seperti anak panah saat tinjunya terbang ke depan, langsung meledak di udara. Kuat tanpa tandingan Yuan Power menyapu keluar, mengembun menjadi serbuan binatang buas yang meraung saat mereka menyerang Lindong. Kekuatan serangan ini agak mencengangkan. Setiap binatang iblis yang terbuat dari Yuan Power mengandung gelombang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan praktisi nirvana setengah langkah. Dengan begitu banyak binatang yang berkumpul, bahkan ekspresi seorang praktisi panggung kuasa nirvana seperti Liu Yuan sangat berubah. Sosok Lindong tidak bergerak sama sekali. Sementara dia melihat serangan Li Pan, ekspresi terbakar muncul di matanya. Dia tidak memanggil wayang jiwa darahnya. Saat ini dia sangat ingin menguji secara pribadi seberapa kuat energi mentalnya telah tumbuh setelah maju ke master simbol surgawi. Bagian dalam istana Niwan miliknya yang telah menjadi dunia mini mulai bergejolak pada saat ini seolah-olah badai sedang terbentuk. Gemuruh, jatuh, langit di atas alun-alun tiba-tiba menjadi gelap saat angin kencang bertiup. Semua orang bisa merasakan energi mental yang menakutkan menyebar ke seluruh area. Merusak, sebuah cahaya terang bersinar di mata Lindong. Tangannya meraih saat badai mulai terbentuk di telapak tangannya, langsung berubah menjadi tangan badai yang tanpa ampun terbang ke arah binatang yang menginjak-injak yang terbuat dari Yuan Power. Bang bang bang,
Suara ledakan rendah terus bergema. Kemanapun tangan badai pergi, binatang iblis kekuatan Yuan benar-benar hancur berantakan. Selain itu, bahkan tanahnya pecah karena retakan yang terbentuk akibat badai yang menyapu. Teseses. Saat mereka menyaksikan gerakan Lindong yang hampir tanpa usaha, semua orang di daerah itu tidak bisa menahan napas sekali lagi. Apakah ini kekuatan dari Master Simbol Surga? Mengubah energi mental menjadi angin dan kemudian menjadi serangan telapak tangan. Tingkat kekuatan seperti itu memang sangat tangguh. Saat Yuan Power hancur berantakan, Li Pan terdorong mundur beberapa langkah, sementara kulitnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa energi mental Lindong akan sekuat ini. Dia beruntung ketika dia maju ke tahap Nirvana, ditambah pil Nirvana yang dia gunakan hanya 100.000 saja. Oleh karena itu, meskipun Li Pan menduduki peringkat nomor 1 di antara mereka yang belum berhasil mencapai tahap Nirvana, ia pasti berada di peringkat terakhir dibandingkan dengan sesama praktisi tahap Nirvana. Meski begitu, dia percaya bahwa tidak akan ada masalah bertarung dengan Master Simbol Surgawi Lindong yang baru saja dinobatkan. Namun, adegan ini membuatnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan Lindong. Saya tidak percaya anak nakal seperti Anda yang baru saja mencapai Master Simbol Surgawi akan dapat memanfaatkan energi mental ke tingkat seperti itu. Li Pan berteriak dengan keras. Tangannya mengepal saat cahaya terang yang berkedip-kedip muncul di dalam. Sosoknya bergerak, berubah menjadi banyak bayangan yang menyapu ke arah Lindong seperti lapisan demi lapisan gelombang. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika Lindong mencapai tahap Master Simbol Surga, dia juga memperoleh beberapa ingatan dan pengalaman dari praktisi yang telah meninggal di dalam ruang kunci misterius. Oleh karena itu, kontrol dan pemanfaatan energi mentalnya jelas jauh melampaui harapan Li Pan. Kebetulan aku bisa menggunakanmu sebagai latihan. Menanggapi serangan tiba-tiba Li Pan lebih kuat, api di mata Lindong membakar lebih panas. Dia langsung menginjak angin saat dia bergerak, sosoknya tidak berwujud seperti kabut. Pada saat ini, angin kencang bertiup melintasi daratan sementara kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Saat memperoleh beberapa pengalaman dan ingatan praktisi itu, Lindong juga telah menerima beberapa metode pemanfaatan energi mental yang berharga. Dia sangat ingin mengetahui seberapa kuat energi mentalnya dengan kekuatan penuh sekarang. Gemuruh, jatuh, petir berkedip di cakrawala saat semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. Terbukti, seperti fenomena abnormal telah dibawa oleh energi mental Lindong. Ledakan, sambaran petir yang sangat besar mengalir seperti pilar cahaya sementara angin kencang juga mulai terbentuk. Pada akhirnya, angin dan kilat secara paksa menyatu bersama oleh energi mental yang tak terbayangkan. Tinju petir angin, Lindong melayang di atas angin dan kilat. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba menamparkan. Segera, petir dan angin yang mengamuk tak tertandingi dengan cepat menggeliat, mengembun menjadi telapak cahaya yang sangat besar di bawah banyak tatapan heran. Telapak tangan ringan ini tidak dibuat dari Yuan Power, tetapi sepenuhnya terbentuk dari petir dan angin murni. Meskipun diakui ada energi mental yang kuat yang melilitnya, ini adalah gaya yang benar-benar berbeda dari Yuan Power. Bang! Telapak petir angin terbentuk saat mata Lindong tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa sedikit pun keraguan, telapak tangan itu dengan marah turun ke Li Pan di bawah. Ledakan, sebelum telapak angin petir mendarat, sudah ada depresi besar di alun-alun. Setelah itu, telapak tangan cahaya cemerlang yang mengukir dirinya ke mata terkejut Li Pan, membawa serta momentum angin dan kilat saat membanting dengan kejam. Bab 458 Pembunuh. Telapak tangan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh alun-alun. Gemuruh guntur dan suara angin melolong yang melonjak di dalam menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang. Energi mental Master Simbol Surgawi benar-benar telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Desir, di bawah telapak cahaya petir angin, Li Pan memasang ekspresi yang sangat serius. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam angin petir palem dan dia tidak berani sedikit pun lalai. Tangannya tiba-tiba mengepal sebelum cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari emas pada saat ini. Tubuh emas Nirvana, tanda seorang praktisi Nirvana. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lindong, Li Pan telah dipaksa untuk sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas Nirvananya. Cahaya keemasan mengalir, Li Pan tidak ragu sama sekali saat Yuan Power yang menakutkan dengan panik mengepalkan tinjunya sebelum dia meninju.
Tidak ada yang mewah tentang tinju ini, tetapi undulasi yang terkandung di dalamnya cukup kuat untuk melukai praktisi panggung kuasa nirvana seperti Liu Yuan. Ledakan. Di bawah perhatian individu yang tak terhitung jumlahnya, emas pertama langsung berbenturan dengan telapak petir angin yang sangat besar. Segera, suara keras dan menusuk bergema di seluruh alun-alun. Bang! Saat suara keras bergema, undulasi mengamuk juga menyebar keluar. Riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tersapu, langsung mengubah kios-kios batu di alun-alun menjadi pecahan-pecahan halus yang tak terhitung jumlahnya, sementara retakan dengan cepat meluas di tanah. Awan debu menyebar dari tengah alun-alun, sementara semua orang di dekatnya dengan cepat mundur. Mereka semua tahu bahwa jika bahkan mereka adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah, jika mereka tersedot ke dalam kekacauan itu, kemungkinan besar mereka akan dibunuh. Ledakan. Saat debu perlahan mereda, sementara orang banyak dengan sabar menunggu hasilnya, sosok mengerikan dengan cepat melesat keluar dari dalam. Selanjutnya, setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah di bawahnya akan tertiup menjadi debu. Kerumunan segera berbalik untuk melihat sosok yang tampak mengerikan itu, sebelum pupil mereka menyusut. Itu karena sosok yang tampak mengerikan itu sebenarnya adalah Li Pan dari Devil Cliff Empire. Adegan ini segera menyebabkan serangkaian seruan terdengar dari dalam kerumunan. Di tengah keributan dari kerumunan, wajah Li Pan berwarna hijau seperti baja namun dengan sedikit ketakutan. Sebelumnya, bahkan setelah dia benar-benar mengeksekusi tubuh emas nirvana, dia masih kalah dari serangan telapak tangan Lindong yang kuat. Lebih jauh lagi, begitu telapak tangan mereka bertabrakan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan cahaya yang ganas, angin menembus setiap pori-pori tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Orang itu baru saja maju ke master simbol surgawi. Bagaimana energi mentalnya bisa sekuat ini? Ekspresi Li Pan berubah drastis. Jelas, pertarungan sebelumnya telah menyebabkan gelombang di hatinya. Sepertinya panggung nirvanamu tidak sekuat itu. Saat ekspresi Li Pan berubah, debu yang menyebar itu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, sosok Lindong muncul kembali di depan orang banyak. Saat ini, dia melayang di udara, sementara dia memandang rendah Li Pan. Setelah pertukaran sebelumnya, dia jelas menyadari bahwa meskipun Li Pan juga berada di tahap nirvana, dia sangat kurang dibandingkan dengan Chen Mu dan Mu Hongling. Sepertinya orang itu beruntung ketika dia mencoba melakukan terobosan ke panggung nirvana. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, ekspresi awalnya muram Li Pan berubah menjadi lebih berbisa. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Jangan terlalu sombong. Setelah Anda menyinggung kekaisaran tebing iblis saya, Anda tidak akan lagi memiliki kedamaian." Petik 2. Ledakan. Namun, tepat ketika Li Pan menyelesaikan kalimatnya, guntur bergemuruh melintasi langit sekali lagi. Setelah itu, Lindong terkekeh di depan telapak petir yang tangguh dan buas tanpa basa-basi terbang menuju Li Pan. Ketika dia melihat situasi ini, Li Pan dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuan ini. Seketika, guntur memantul di seluruh arena. Ketika mereka melihat Li Pan terus-menerus jatuh kembali karena serangan ganas Lindong, semua ekspresi elit praktisi Devil Cliff Empire berubah drastis. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Li Pan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di luar arena, Mo Tei dan yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa praktisi panggung nirvana ini yang secara praktis dapat mendikte hidup mereka, dianggap tidak berguna sama sekali di depan Lindong. Ledakan. Sebuah suara yang dalam terdengar di arena sebagai Li Pan sekali lagi ditiup kembali oleh telapak guntur kuat Lindong. Namun, kali ini, dia jelas terluka. Saat dia berusaha menstabilkan tubuhnya dengan paksa, dia segera memuntahkan seteguk darah segar dan sebenarnya ada percikan petir yang terkandung di dalam darah merah krimsonnya. Terbukti, tubuh Li Pan telah diserang oleh sejumlah besar kekuatan petir. Li Pan menyeka jejak darah di mulutnya dan ekspresinya tampak sangat bengkok. Dia menatap tepat pada Lindong, yang memandang rendah dirinya dari atas, sebelum kemarahan di dalam hatinya akhirnya menguasai pikirannya. Segera, dia berteriak dengan berbisa, "Siapkan formasi." Setelah menghadapinya secara langsung, dia jelas tahu bahwa dia bukan lawan Lindong. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengannya sendirian. Praktisi kerajaan tebing iblis elit lainnya sudah dikejutkan oleh pertarungan ini. Namun mereka bukan faksi biasa. Segera, mereka dengan cepat menenangkan diri, sebelum serangkaian raungan yang dalam meletus. Setelah itu,
Mereka semua dengan cepat mundur, sebelum mereka membentuk formasi besar untuk menghadapi Lindong. Mendengus, melayang di udara, ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia malah mendengus dingin. Ada banyak praktisi elit Devil Cliff Empire dan semuanya cukup terampil. Jika dia mengizinkan mereka untuk membentuk formasi besar, mereka mungkin akan menjadi masalah besar baginya. Ini tentu saja situasi yang tidak ingin dia lihat. Swoosh! Oleh karena itu, Lindong segera melambaikan lengan bajunya, sebelum sosok merah menyala secepat kilat terbang keluar. Dalam sekejap, itu melesat ke kerumunan praktisi elit Devil Cliff Empire. Setelah itu, siapapun yang menyentuh serangan telapak tangannya, semuanya terpesona sebelum mereka memuntahkan darah. Berdasarkan tindakannya, itu tampak seperti serigala di dalam kandang domba. Hati-hati, itu adalah boneka jiwa. Ketika dia melihat formasinya hancur dengan cepat, ekspresi Li Pan berubah drastis. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dan memblokirnya, tanah di bawahnya tiba-tiba retak terbuka. Setelah itu, kolom lumpur tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan energi mental yang tangguh melesat keluar dari tanah, seperti ular berbisa. Energi mental tidak sekuat Yuan Power. Namun, ia memiliki sifat unik yang memungkinkannya untuk mengontrol kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Ini terbukti menjadi sakit kepala besar bagi Li Pan dan dia tidak berani meremehkannya karena dia hanya bisa menghindari serangannya dengan mengerikan. Berdengung, berdengung. Sama seperti Li Pan sedang dipaksa ke dalam keadaan menyesal, praktisi elit Devil Cliff Empire lainnya terluka atau dibunuh oleh boneka jiwa Lindong. Pada akhirnya, hanya upaya gabungan dari dua praktisi panggung Sudo Nirvana yang mampu menghentikan pembantaian Blood Soul Puppet. Namun, dilihat dari ekspresi pucat mereka, terbukti bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Orang-orang Kekaisaran Tebing Iblis, yang mendominasi kota Yang, sebenarnya dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Lindong dan boneka jiwa darahnya sendiri. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Li Pan, yang terus-menerus didorong mundur oleh Lindong, jelas menyadari situasinya. Segera, dia dengan paksa menekan semburat kepahitan yang membengkak di tenggorokannya, sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia dengan dingin berteriak, "Lindong, kamu telah menang hari ini. Namun, jangan terlalu sombong. Meskipun ketiga temanmu berhasil melarikan diri, senior Chenmu sudah mengejar mereka. Begitu mereka mendarat di tangan Kekaisaran Tebing Iblis kita, kau harus berlutut padaku. Pergi." Setelah dia berteriak, tanpa ragu-ragu sejenak, sosok Li Pan melintas sebelum dia menuju pinggiran kota Yang. Namun, saat dia berbalik, dia gagal melihat bahwa setelah dia berbicara, niat membunuh yang berbisa segera menyembur ke mata Lindong. "Apakah Kekaisaran Tebing Iblis Anda benar-benar percaya bahwa saya adalah penurut yang sepenuhnya berada di tangan Anda? Kalau begitu, biarkan aku memberimu pelajaran." Sosok Lindong melintas, sebelum dia langsung muncul di atas Li Pan. Saat segel tangannya berubah, energi mental yang agung menyapu seperti badai. Seketika, awan berguncang, sebelum guntur dan kilat memantul di langit. Suara guntur surgawi yang hebat. Ular petir menari yang tak terhitung jumlahnya tercermin di pupil Lindong, saat segel tangannya berubah. Setelah itu, awan badai di langit benar-benar samar-samar terbentuk menjadi mulut besar, sebelum sonic boom yang sangat menakutkan turun dan benar-benar menyelimuti Li Pan. Bascah, meskipun Li Pan langsung mengaktifkan tubuh emas nirvananya, sepertinya dia masih meremehkan potensi destruktif dari suara guntur surgawi yang hebat ini. Suara itu menembus setiap pori-pori tubuhnya dan sepertinya dia bisa mendengar suara ledakan yang tumpul terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Serangan mematikan ini akhirnya memaksa rasa takut melonjak di mata Li Pan. Pada saat ini dia akhirnya mulai panik. Sebelumnya, dia tahu bahwa Lindong tidak berniat membunuhnya dan dia berasumsi bahwa itu karena yang terakhir waspada terhadap Kekaisaran Tebing Iblisnya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa kata-kata yang baru saja dia katakan benar-benar membuat Lindong kesal. "Lindong, jika kamu berani membunuhku, Kekaisaran Tebing Iblis kami akan memastikan kamu membayar 1000 kali sebagai balasannya." Li Pan berbalik, wajahnya pucat, saat dia menatap Lindong, sebelum dia berteriak ketakutan. Mata Lindong sedingin es. Awalnya, dia tidak berencana untuk membunuhnya karena Kekaisaran Tebing Iblis benar-benar musuh yang rumit. Namun, menilai dari situasi saat ini,
sepertinya bahkan jika dia mengalah, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan memaafkannya. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak tanpa ampun. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Tebing Iblismu padaku setelah aku membunuhmu. Ekspresi Lindong muram saat ia mengambil langkah maju. Setelah itu, tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya, sebelum dia menyentakkan lengannya dan dengan kejam melemparkannya ke arah Li Pan. Di luar arena, banyak orang menghirup udara dingin saat mereka menatap Lindong, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Terbukti, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar berani membunuh seorang praktisi nirvana dari Devil Cliff Empire. Saat dia menatap tombak energi mental itu disertai dengan ledakan suara angin yang membelah, pupil Li Pan menyusut. Segera, cahaya keemasan meletus di tubuhnya. Dengan geraman yang dalam, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangan emasnya, sebelum dia dengan paksa meraih tombak energi mental itu. Tes, tes, tes. Tombak panjang itu menyebabkan percikan api muncul di telapak tangannya, sementara rasa sakit yang hebat menyebar. Meskipun demikian, berkat usahanya yang habis-habisan, tombak mematikan itu akhirnya berhenti ketika jaraknya hanya beberapa inci dari dadanya. Ketika dia melihat bahwa dia telah mencegat serangan mematikan Lindong, Li Pan akhirnya menghela nafas lega. Segera, kilatan beracun melintas di matanya. Setelah dia meninggalkan Yang City, dia harus mengumpulkan lebih banyak orang dan memburu Lindong seperti anjing. Swoosh! Saat pemikiran ini melintas di benak Li Pan, cahaya merah melintas di depannya, sebelum sosok merah menyala segera muncul. Setelah itu, ia meninju dan dampaknya mendarat tepat di ekor tombak energi mental itu. Seketika, kekuatan yang menakutkan meletus, sebelum tombak energi mental itu terlepas dari cengkeraman Li Pan dengan swoosh keras. Akhirnya, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, itu dengan kejam menembus tubuhnya sebelum muncul di belakang punggungnya. Seketika, seluruh arena tampaknya telah menjadi tenang. Bab 459 Masalah. Di arena, beberapa pasang mata menatap kaget pada tombak energi mental yang menonjol dari dada Li Pan. Saat mereka menyaksikan darah merah-merah memancar terus-menerus dari luka berdarah itu, untuk sesaat, pikiran semua orang menjadi kacau. Lindong sebenarnya telah membunuh Li Pan. Berita mengejutkan ini bergema di hati mereka, sebelum beberapa kaki mereka berubah menjadi jeli. Li Pan bukanlah individu biasa, dia adalah seorang praktisi nirvana dari Devil Cliff Empire. Kekaisaran Tebing Iblis biasanya bertindak dengan cara tirani dan metode mereka sangat kejam. Oleh karena itu, bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Namun, Lindong sebenarnya dengan berani membantai Li Pan. Semua orang di arena sangat menyadari keributan yang akan terjadi begitu berita tentang masalah ini keluar. Berdasarkan modus operandi Devil Cliff Empire, tidak mungkin mereka membiarkan Lindong lolos. Oleh karena itu, karena Lindong telah benar-benar menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis, dia akan memiliki waktu yang sangat menyedihkan di masa depan. Tak satu pun dari mereka memiliki keraguan tentang ini. Meskipun Lindong mampu menyaingi seorang praktisi panggung nirvana dan memiliki boneka jiwa, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia untuk menahan kemarahan Devil Cliff Empire. Orang ini terlalu berani. Di tengah keheningan, wajah Lindong tetap tanpa emosi saat dia menatap murid Li Pan yang sedang tumbuh, yang dengan cepat kehilangan semua tanda kehidupan. Berkat kerja sama Lindong dan boneka jiwanya, Li Pan telah menerima pukulan yang benar-benar mematikan. Sebelumnya, ketika tombak energi mental itu menembus tubuhnya, energi biadabnya telah sepenuhnya menghancurkan semua saluran dalam di tubuhnya. Bahkan kekuatan hidupnya sekarang hilang. Gelembung berdarah terus menyembur keluar dari mulut Li Pan. Sementara itu, matanya yang hampir tak bernyawa menatap tajam ke arah Lindong, sebelum senyum bengkok dan mengerikan melintas di wajahnya. Ketika Lindong melihatnya tersenyum, dia langsung menyipitkan matanya. Namun, sebelum dia bisa mundur, tubuh Li Pan mulai membengkak dengan cara yang aneh sebelum dia akhirnya meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu, cahaya berdarah keluar dari kabut berdarah dan terbang ke tubuh Lindong. Lindong, kamu tidak bisa melarikan diri. Di masa depan, Anda akan diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblis saya seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Haha, sementara kabut berdarah memenuhi cakrawala, senyum mengerikan Li Pan samar-samar memantul di wilayah ini. Beberapa saat kemudian, akhirnya menghilang secara bertahap. Ekspresi Lindong dengan lembut menjadi gelap,
sementara energi mentalnya dengan cepat memindai seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu berhenti di suatu tempat di dalam tubuhnya sebelum dia menemukan segel merah yang sangat kecil. Ini adalah metode pelacakan yang unik dan memungkinkan Kekaisaran Tebing Iblis untuk menemukan Anda, suara Little Marten terdengar di dalam hatinya. Bisakah itu rusak? Lin Dong bertanya. Ini sedikit sulit. Orang itu mengorbankan sisa kekuatan hidupnya untuk membuat segel ini dan tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Anda akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Little Marten berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Dong dengan lembut mengerutkan alisnya sebelum dia segera meregangkan punggungnya. Saat dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya yang tenang, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan kaget. Beberapa dari mereka memiliki kekaguman di mata mereka, sementara yang lain memiliki sedikit rasa kasihan. Ketika praktisi elit Devil Cliff Empire lainnya melihat bahwa Li Pan telah terbunuh, mereka kehilangan keberanian untuk tetap tinggal karena mereka segera berpencar. Ketika Lin Dong melihat pemandangan ini, dia tidak bisa diganggu untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya menimbulkan sedikit ancaman terhadapnya. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh Li Pan. Hanya dalam hitungan detik, semua praktisi Kekaisaran Tebing Iblis telah melarikan diri. Para penguasa kota ini telah benar-benar dihancurkan oleh Lin Dong sendirian. Lin Dong memilih untuk mengabaikan tatapan dari kerumunan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, dia segera menyedot tas Qian Kun dari tanah. Ini ditinggalkan oleh Li Pan. Seorang praktisi panggung nirvana harus memiliki barang-barang yang cukup berharga dan karena Lin Dong kekurangan sumber daya, ini adalah kesempatan yang tidak akan dia lewatkan. Kakak Lin Dong, kamu membunuh Li Pan. Saat ini, Mo Tei dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Saat mereka menatap Lin Dong, yang berjalan ke arah mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Menurut mereka, pemandangan ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya Li Pan anggota Kekaisaran Tebing Iblis, dia juga seorang praktisi panggung nirvana sejati. Menurut mereka, tingkat kultivasi ini memberikan satu prestise dan status yang ekstrim. Namun, praktisi yang dianggap perkasa ini sebenarnya dengan cepat dibuang oleh Lin Dong di depan mata mereka. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada bau darah yang tertinggal di udara, jika bukan karena fakta bahwa seluruh area compang camping dan semua praktisi elit Devil Cliff Empire telah berhamburan, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah ilusi. Karena sudah ada dendam di antara kita, tidak perlu peduli apakah itu kecil atau besar. Bahkan jika saya melepaskan Li Pan hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan memaafkan saya. Kalau begitu, aku harus mencabut salah satu gigi mematikan mereka dulu. Lin Dong dengan lembut tersenyum saat dia berbicara dengan santai. Seolah-olah siapa yang dia bunuh sebelumnya bukanlah praktisi panggung nirvana, tetapi hanya binatang iblis yang tidak penting. Saat ini, Mo Tei akhirnya memulihkan sebagian besar akal sehatnya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Karena Lin Dong telah memperoleh kunci kuno yang misterius, hanya berdasarkan fakta ini saja, Kekaisaran Tebing Iblis tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mo Tei bertanya dengan malu-malu. Dia selalu merasa sedikit bersalah karena menyebabkan begitu banyak masalah bagi Lin Dong. Medan perang kuno sangat luas. Apakah Anda khawatir bahwa saya tidak akan punya tempat untuk pergi? Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh negeri. Lin Dong tersenyum, sebelum dia berbalik dan memberitahu Mo Tei, kalian akan segera meninggalkan kota Yangkan. Namun, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Petik 2. Ketika dia melihat senyum Lin Dong, Mo Tei terdiam. Dia tahu bahwa mungkin di masa depan, Lin Dong akan terus diburu oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu, dia pasti akan mengalami masa sulit di depannya. Meskipun dia mengkhawatirkannya, Mo Tei tahu bahwa jika dia terjebak di sekitar Lin Dong, dia tidak akan banyak membantunya. Bahkan, dia hanya akan menjadi beban karena dia akan mengalihkan perhatian Lin Dong dengan memaksanya mengkhawatirkan kesejahteraannya. Saudara Lin Dong, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih saya. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya pasti akan membalas budi ini. Mo Tei dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Lin Dong. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Setelah itu, Tang Xuan dan yang lainnya berbalik sebelum mereka pergi.
Mereka berencana meninggalkan kota Yang. Saat mereka menatap Motei dan yang lainnya, kerumunan di sekitar mereka merasa sedikit hampa. Yang City adalah titik istirahat yang cukup bagus. Namun, karena peristiwa yang terjadi, memaksa mereka untuk pergi. Liu Yuan dan Ling Zi saling melirik, sebelum mereka berdua diam-diam menghela nafas. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Yang terakhir juga tersenyum kembali pada mereka. Berdasarkan reaksi ramah tamahnya, sepertinya dia tidak sedikit pun khawatir bahkan setelah dia menyinggung kekaisaran tebing iblis. Mereka agak iri dengan sikapnya. Jika Lindong bisa menangani kekaisaran tebing iblis, dia akan memiliki reputasi yang cukup terkenal di medan perang kuno dan dia bahkan mungkin dipilih oleh sekte-sekte super itu. Pada saat itu, dia akan seperti ikan mas yang melompat keluar dari kolam untuk menjadi seekor naga. Ayo pergi, kita harus meninggalkan kota Yang juga. Ini bukan tanah tak bertuan dan kita tidak boleh berlama-lama. Liu Yuan dan Ling Zi menginstruksikan anak buah mereka, sebelum mereka membungkuk pada Lindong. Kemudian, mereka memimpin orang-orang mereka dan pergi. Lindong berdiri di tengah arena. Ketika dia melihat orang banyak terus pergi, dia dengan lembut tersenyum. Segera, dia mengangkat kepalanya, sementara matanya seperti pisau tajam saat dia menatap ke arah langit utara. Meskipun orang lain tidak berani menyinggung kekaisaran tebing iblis, saya, Lindong, berani melakukannya. Mari kita lihat betapa sombongnya kalian. Beberapa saat setelah Motei dan yang lainnya meninggalkan kota Yang, Lindong juga bergerak. Namun, dia berjalan ke arah yang berlawanan dari Motei dan yang lainnya. Ketika orang banyak melihat sosoknya menghilang ke cakrawala, mereka semua menghela nafas dengan lembut. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah pemuda ini, yang telah mengejutkan seluruh kota Yang, benar-benar dapat bertahan dari amukan api kerajaan tebing iblis. Ini adalah pegunungan yang tak terputus. Di atas puncak gunung, beberapa sosok hitam melintas sebelum mereka muncul. Yang memimpin secara alami adalah Chen Mu, yang sebelumnya bentrok dengan Lindong di Thunder Granite Valley. Senior Chen Mu, ketiga orang itu terlalu licik. Bahkan setelah berhari-hari, kami masih tidak dapat melihat sekilas bayangan mereka, berdiri di belakang Chen Mu, seorang pria berbicara. Chen Mu dengan lembut mengerutkan matanya. Karena kunci kuno misterius telah berakhir dengan Lindong dan dia saat ini hilang, satu-satunya cara untuk memaksanya muncul adalah dengan menangkap ketiga temannya dari kerajaan yang sama. Namun, bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka belum mencapai banyak hal. Bagaimanapun, trio Moling sangat licin dan meskipun kekaisaran tebing iblis memiliki anggota badan yang jauh, mereka tidak dapat menangkapnya. Saat Chen Mu mengerutkan alisnya, sebuah cermin bercahaya tiba-tiba terbang keluar dari dalam tas Qiankunnya. Saat itu melayang di belakangnya, cahaya yang menyilaukan meletus, sebelum benar-benar berubah menjadi cahaya yang bersinar. Ketika cahaya bersinar itu muncul, bahkan kelopak mata Chen Mu berkedut. Di belakangnya, beberapa dari mereka dengan cepat membungkuk hormat. Lipan telah terbunuh, sebuah suara santai terdengar dari dalam cahaya yang bersinar itu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, murid Chen Mu langsung menyusut. Segera, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu Lindong? Ya, cahaya bercahaya itu menganggukkan kepalanya, sebelum berbicara dengan santai, selama ini, tidak ada yang berani membunuh anggota Devil Cliff Empire kita. Selanjutnya, kali ini, mereka benar-benar membunuh seorang praktisi panggung nirvana. Tidak perlu peduli dengan ketiga orang itu. Ketika Lipan meninggal, dia meninggalkan segel darah di tubuh orang itu. Anda semua harus dapat menggunakan seni rahasia Anda untuk mendeteksinya. Aku ingin kamu pergi sekarang dan kembali dengan kunci kuno misterius dan kepala anak itu. Anak itu telah maju ke Master Simbol Surgawi dan dia cukup terampil. Untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga, Lei Si akan menemanimu. Ketika dia mendengar nama itu, bibir Chen Mu berkedut. Segera, ekspresi mengerikan menyembur ke matanya, Lindong, kamu benar-benar berani. Dia sangat ingin melihat betapa ketakutannya Lindong setelah dia melihat orang itu. Bab 460 Skema. Jumlah kerajaan di medan perang kuno seperti bintang di langit yang luas, yang tak terhitung banyaknya. Bahkan jumlah kerajaan peringkat tinggi bisa menyilaukan mata seseorang. Bukanlah tugas yang mudah untuk membangun reputasi seseorang di tengah lingkungan yang begitu kompetitif. Jelas,
Kekaisaran Tebing Iblis adalah salah satu dari kekaisaran peringkat tinggi yang memiliki reputasi baik. Meskipun reputasi mereka berbau darah, mereka masih terdiri dari kemampuan nyata. Oleh karena itu, Kekaisaran Tebing Iblis telah dianggap oleh banyak kerajaan sebagai kerajaan yang merepotkan namun tidak bisa diganggu. Faktanya, ide ini semakin diperkuat di benak banyak orang setelah kekaisaran peringkat tinggi sebelumnya dimusnahkan oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dan karena ini, setelah berita tentang pembunuhan seorang praktisi panggung nirvana dari Kekaisaran Tebing Iblis menyebar, keributan pecah di sekitar yang luas ini. Rupanya, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan benar-benar berani menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis pada saat ini. Selanjutnya, semua orang jelas tahu bahwa pemuda bernama Lindong akan diburu tanpa ampun. Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah penguasa yang tidak ada yang berani menyinggung di wilayah barat laut yang luas dari medan perang kuno, mereka masih merupakan kekuatan yang sangat merepotkan yang harus diperhitungkan. Di wilayah ini, tidak banyak kerajaan atau elit yang dapat mengekang keburukan dan dominasi Kekaisaran Tebing Iblis. Kemampuan Lindong jauh dari kelompok kerajaan dan elit ini. Oleh karena itu, Kekaisaran Tebing Iblis akan tanpa henti dalam perburuan mereka untuk Lindong. Namun, sementara semua orang di wilayah barat laut gempar atas tindakan berani Lindong dalam menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis, karakter utama dari seluruh insiden, Lindong, berada jauh di dalam pegunungan dan dia memblokir semua informasi ini. Pegunungan ini terletak jauh dari kota yang luasnya. Pegunungan ini tentu tidak kalah dengan lembah guntur granit dan bahkan mungkin lebih besar. Pegunungan besar semacam ini biasanya terlihat di medan perang kuno. Pada saat yang sama, jumlah binatang iblis di pegunungan ini telah mencapai jumlah yang menakutkan. Bahkan praktisi panggung nirvana harus tetap waspada di area seperti ini. Lindong sedang duduk bersila dengan kedua matanya tertutup rapat di puncak lembah hijau yang berada di kedalaman pegunungan. Gelombang kekuatan devouring yang kuat memancar keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang, melahap esensi langit dan bumi dari sekelilingnya sepenuhnya. Setelah penyempurnaan, esensi ini menjadi kekuatan Yuan yang melonjak dan mengalir melalui anggota tubuh Lindong, membawa perasaan yang kuat dan santai ke tubuhnya. Pelatihan diam semacam ini berlanjut selama setengah jam sebelum Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya menghilang dengan tenang saat senyum tersungging di wajahnya. Sudah 5 hari sejak Lindong meninggalkan kota Yang. Dalam 5 hari ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan. Saat ini, dia telah menjadi seseorang yang terputus dari seluruh dunia sekali lagi. Meskipun dia kesepian, dia tidak perlu menekan kekuatan devouringnya lagi. Dengan demikian, efisiensi pelatihannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Mengingat kecepatan pelatihannya saat ini, Lindong memperkirakan bahwa dia bisa menyerang tahap setengah langkah menuju nirvana dalam waktu 1 bulan. Namun, bukan masalah menyerang tahap setengah langkah ke nirvana yang mengganggu Lindong, melainkan, itu masalah bagaimana dia harus menyerang tahap nirvana. Setelah Lindong bertarung melawan praktisi panggung nirvana, dia akhirnya mengerti pentingnya jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana. Mengingat kemampuan Lindong saat ini, alasan mengapa dia bisa mengalahkan Li Pan adalah karena Li Pan hanya menggunakan 100.000 pil nirvana ketika dia menyerang tahap nirvana. Dengan demikian, nirvana Ki di Li Pan tidak bisa menandingi elit seperti Chen Mu. Lindong mampu mengalahkan Li Pan dengan mudah, namun, jika dia harus menghadapi Chen Mu, itu akan jauh dari mudah. Itu karena, Chen Mu menggunakan 500.000 pil nirvana ketika dia menyerang panggung nirvana. Jumlah pil nirvana ini memungkinkan dia untuk menaungi seorang praktisi panggung nirvana seperti Li Pan bahkan sebelum dia melewati kesengsaraan nirvana. Secara alami, setelah Lindong mengetahui situasinya dengan jelas, dia tidak ingin berakhir seperti Li Pan setelah dia mencapai tahap nirvana. Ini seperti membangun fondasi. Jika dia bisa mendapatkan dasar-dasarnya dengan benar, itu akan bermanfaat baginya di masa depan ketika dia perlu menyerang tahap nirvana. Namun, semua pil nirvana ini, Lindong mengerutkan alisnya saat dia memikirkan masalah lain yang merepotkan. Saat ini, dia hanya memiliki sekitar 60.000 pil nirvana. Kira-kira setengah dari pil nirvana ini berasal dari tas Qian Kun Li Pan. Jumlah ini jauh dari yang diharapkan Lindong. Masih berpikir keras tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak pil nirvana. Little Marten muncul di bahu Lindong dengan ekspresi licik di wajahnya.
Apakah kamu mempunyai rencana? Lindong bertanya sambil mengangkat alisnya. Mengingat karakter Anda, jika tidak ada lebih dari beberapa juta pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana, Anda tidak akan puas. Namun, meskipun Anda memiliki simbol leluhur yang memakan, akan sulit untuk memperbaiki begitu banyak pil nirvana dalam waktu singkat, jawab Little Marten dengan malas. Kemudian dilanjutkan, apalagi yang bisa lebih efisien daripada mencuri di dunia ini? Mencuri, Lindong sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Aku tidak pernah memintamu untuk pergi mencuri dari orang. Kekaisaran Tebing Iblis pasti akan mengirim orang untuk memburumu. Sementara itu, mereka yang dikirim untuk memburumu akan jauh lebih kuat daripada Lipan. Orang-orang ini adalah individu yang berkecukupan. Jika Anda dapat menangkap salah satu dari mereka, saya kira mereka masing-masing harus bernilai setidaknya 100.000 pil nirvana. Marten kecil terkekeh. Mencuri dari Devil Cliff Empire, mata Lindong terbuka sedikit sebelum dia menatap Little Marten dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghindari perburuan Kekaisaran Tebing Iblis. Namun Little Marten sebenarnya berpikir tentang cara membunuh mereka dan mencuri pil nirvana mereka. Tidak punya nyali, Little Marten mengejek Lindong. Apalagi yang akan saya takuti ketika saya telah membunuh salah satu anak buah mereka. Namun, seperti yang Anda katakan, kali ini, Kekaisaran Tebing Iblis akan mengirim elit mereka untuk mengejar saya. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bahkan jika saya telah mencapai Master Simbol Surga. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengikat Chen Mu dalam pertarungan. Meskipun dia memiliki Blood Soul Puppet, musuhnya tidak hanya terdiri dari satu praktisi panggung nirvana di Chen Mu. Adapun upaya terakhirnya dalam memanggil buaya surgawi kuno, dia hanya memiliki satu kesempatan. Buaya surgawi kuno pasti bisa melawan praktisi tahap nirvana yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Namun, akan sangat sia-sia menggunakan pilihan terakhir ini pada situasi seperti itu. Kamu tampaknya meremehkan kemampuanmu sendiri. Marten kecil tertawa acuh tak acuh seolah tahu apa yang dipikirkan Lindong. Kamu memiliki artefak surgawi yang disebut simbol leluhur yang memakan. Di masa lalu, Anda bahkan tidak menampilkan lebih dari 1% dari kekuatannya. Namun, tingkat energi mental Anda telah meningkat pesat sekarang dan Anda dapat mengaktifkan kekuatan lain juga. Dengan bantuan kemampuan ini, Chen Mu tidak akan bisa berurusan denganmu. Kita bisa mulai merencanakan dan menyergap Kekaisaran Tebing Iblis. Ketika saat itu tiba, kita bisa menyingkirkan mereka sekaligus dan hadiahnya akan sangat besar. Singkirkan mereka sekaligus. Meskipun Lindong adalah seorang individu dengan nyali yang besar, dia masih terkejut dengan rencana Little Marten. Namun, dia bukan orang yang pemalu. Begitu dia memikirkan hadiahnya, amarah yang menyala-nyala menyembur melalui matanya. Jika rencana ini berhasil, hadiah yang dia dapatkan akan sangat menyenangkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Lindong bertanya dengan lembut sambil mengedipkan matanya. Hei, kakek Marten telah berkomplot melawan semua jenis orang di masa lalu. Tidak sulit untuk berkomplot melawan orang-orang yang tidak berharga seperti ini, Little Marten menjawab dengan arogan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum juga. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Little Marten mungkin sangat kuat di masa lalu, tapi bagaimanapun juga itu adalah masa lalu. Sebenarnya aku bisa menghilangkan tanda pelacak di tubuhmu, namun, kupikir akan lebih baik untuk menggunakannya sebagai panduan bagi mereka. Selama periode waktu ini, saya akan mengajari Anda beberapa cara lain untuk menggunakan simbol leluhur yang memakan. Saat ini, saya pikir Anda agak mampu mengaktifkan beberapa kekuatannya. Little Marten menepuk cakarnya saat mata mungilnya berkedip-kedip dengan sedikit kelicikan. Itu kemudian mengalihkan pandangannya ke kejauhan dan mengejek, beberapa Kekaisaran Tebing Iblis omong kosong berani begitu sombong di depan kakek Marten. Jika mereka berani datang, kakek Marten akan membuat mereka semua binasa. Lindong menepuk Little Flame, yang duduk di sampingnya, dan tersenyum. Tampaknya ada semburat dingin di matanya yang terkulai. Awalnya, Lindong masih berpikir bahwa dia harus tetap rendah diri untuk sementara waktu. Namun, sepertinya tidak perlu sekarang. Devil Cliff Empire, saya harap orang-orang yang Anda kirim akan kuat. Jika tidak, permainan ini tidak akan menyenangkan, suara gumaman Lindong bergema di seluruh puncak gunung. Tidak diragukan lagi,
Lindong dan Little Marten memiliki nyali yang besar. Sementara dunia luar khawatir atau bersukacita atas kemalangan mereka, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyergap dan menunggu elit kekaisaran tebing iblis tiba. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam permainan pemangsa dan pemangsa ini.